Aku terbaring lemah di tempat tidur, seluruh tubuhku menggigil hebat karena demam 40 derajat Celcius ketika sensasi dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menghantam kepalaku. Seember penuh air sedingin es baru saja diguyurkan langsung dari atas kepalaku, membasahi selimut, kasur, dan seluruh piyama yang kukenakan. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat karena syok termal. Dengan sisa tenaga, aku berusaha membuka mataku yang terasa perih. Penglihatanku kabur karena air dan air mata, aku hanya sempat melihat ibu mertuaku berdiri di sana, tangan kanannya memegang ember plastik kosong. Ia kemudian melemparkan kain pel yang kotor dan bau tepat ke wajahku. Sambil menunjuk lurus ke arahku, ia berteriak, pura-pura sakit, ya, bangun. Masak nasi buatku. Kalau ibumu tidak bisa mengajarimu, biar aku yang mengajarimu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kalimat itu, sember air dingin itu, telah membangunkan seekor binatang buas yang selama 2 tahun ini susah payah aku jinakkan dan sembunyikan. Semua kulakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga ini. Aku tidak menangis lagi. Aku tidak mengerang lagi. Kulepaskan kain pel dari wajahku, kulempar ke lantai, lalu aku bangkit berdiri. Mataku menatapnya tajam, lalu kuraih ponsel dan menelpon seseorang. Tak sampai 30 menit kemudian, seluruh kompleks apartemen gempar melihat ibu mertua dan suamiku diusir dari unitku. Barang-barang mereka dilempar begitu saja ke lorong, bahkan tanpa sempat mengenakan jaket. Para pendengar sekalian, jika Anda mendengar kisah ini, mohon luangkan waktu sejenak bersama saya. Mengapa seorang menantu yang terkenal sabar dan lembut sepertiku bisa melakukan hal seketerlaluan ini, memutuskan tali silaturahmi tanpa sisa? Jawabannya bukan karena emosi sesaat, melainkan terletak pada 2 kata, batas kesabaran. Ketika orang menginjak-injak fisikku, aku masih bisa menahannya. Tapi ketika mereka menggunakan mulut kotor mereka untuk menghina ibu yang telah melahirkanku, maka vonis mati untuk pernikahan ini resmi dijatuhkan. Namaku Anya Larasati, usiaku 28 tahun. Orang bilang, menikah itu seperti memasuki sebuah meja judi, di mana seorang wanita mempertaruhkan masa mudanya. Dulu aku menertawakan kalimat itu. Aku percaya aku cukup pintar untuk memilih pria yang baik, dan cukup berlapang dada untuk menaklukkan kerasnya keluarga mertua. Namun, kenyataan menamparku begitu keras. Memberiku pelajaran bahwa kelapangan dada yang ditempatkan di tempat yang salah adalah pisau bunuh diri. Suamiku bernama Bima. Saat pertama kali bertemu, ia hanyalah seorang staf IT biasa yang pendiam, bicaranya lembut, dan sangat perhatian pada detail-detail kecil. Ayahnya meninggal sejak ia kecil. Ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri, Bu Sumi, yang berjuang agar Bima bisa sekolah tinggi dan menjadi sarjana. Di mataku saat itu, seorang pria yang menyayangi dan berbakti pada ibunya pastilah akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Itulah pemikiran paling naif dalam hidupku. Saat kami menikah, keluargaku tidak menuntut mahar atau seserahan yang mewah. Bahkan, demi menjaga martabat keluarga Bima, aku menyembunyikan fakta bahwa aku memiliki tabungan dalam jumlah fantastis dan latar belakang keluargaku yang sebenarnya. Aku menggunakan uangku sendiri untuk membeli sebuah apartemen 3 kamar tidur di pusat Jakarta, atas namaku sendiri sebelum menikah, namun aku berbohong pada Bima, mengatakan bahwa itu adalah apartemen KPA yang masih harus kucicil, dan ia tak perlu khawatir soal itu. Aku hanya ingin kami memiliki sebuah rumah yang damai, tanpa terbebani tekanan materi. Awalnya, kehidupan kami sebagai pengantin baru cukup tenteram. Bima pulang kerja lebih awal, memasak, dan membersihkan rumah. Aku merasa telah memenangkan jackpot dalam perjudian hidup ini. Namun, tragedi sesungguhnya dimulai pada hari ketika Bu Sumi menelepon dari kampung. Ia bilang di kampung sendirian, sakit-sakitan tak ada yang merawat. Bima menatapku dengan mata berkaca-kaca, memohon agar ibunya diizinkan tinggal bersama kami. Ia bilang, ia adalah anak laki-laki satu-satunya, tidak mungkin durhaka. Hatiku luluh. Aku mengangguk. Akulah yang membelikan tiket kereta, akulah yang membersihkan kamar tidur terluas dan terbaik, mengganti spray dan selimut baru untuk menyambut ibu mertua. Tanpa sadar, aku telah membukakan jalan untuk nerakaku sendiri. Sejak hari pertama menginjakkan kaki di rumah ini, Bu Sumi tidak datang dengan sikap seorang ibu yang mengunjungi anaknya, melainkan dengan sikap seorang ratu agung yang sedang menginspeksi wilayah kekuasaannya. Ia berkeliling apartemen, menyentuh setiap perabotan,
mengelus televisi layar datar yang besar, lalu menoleh padaku dengan tatapan menilai. Ia tidak memuji apartemennya bagus, ia hanya melontarkan satu pertanyaan yang nada sinisnya masih kuingat sampai sekarang. Ini Bima yang belikan untukmu, kan? Beruntung sekali kamu, Nduk, bisa dapat anakku. Bima itu sudah pintar, baik hati lagi. Kamu harus tahu diri, jangan mentang-mentang jadi istri lalu jadi pemalas. Aku terpaku, senyum sambutanku membeku di bibir. Aku menoleh pada Bima, berharap ia akan mengklarifikasi bahwa apartemen ini kubeli dengan uangku, bahwa aku tidak menumpang hidup padanya. Tapi Bima menghindari tatapanku. Ia buru-buru meletakkan barang-barang ibunya lalu tertawa canggung. Ibu kan capek habis perjalanan jauh, istirahat saja di kamar. Rumah ini kan milik kami berdua, Bu, tidak usah dihitung-hitung. Anya juga rajin kok, Ibu tenang saja. Milik kami berdua. Dua kata itu terdengar begitu pahit di telingaku. Milik berdua sejak kapan? Ia tidak menyumbang serupiah pun untuk membeli apartemen ini. Bahkan sofa yang sedang ia duduki adalah hasil gesekan kartuku. Tapi di depan ibunya, ia menyamaratakan segalanya untuk meninggikan dirinya dan merendahkanku. Aku hendak protes. Tapi mengingat ibu mertuaku baru saja datang, dan aku tak ingin ada keributan, aku menelan amarahku. Aku menghibur diri, orang tua dari kampung memang suka gengsi, sudahlah, mengalah sedikit demi kedamaian. Namun, sikap mengalahku justru menjadi sinyal bagi Bu Sumi untuk semakin menjadi-jadi. Hari-hari berikutnya, apartemenku berubah total. Bu Sumi membawa semua kebiasaannya dari kampung dan memaksaku untuk mengikutinya. Kulkasku yang biasa berisi bahan makanan organik dan tertata rapi, kini dijejali kantong-kantong plastik berisi gulai jeroan, ikan asin, dan sambal terasi yang baunya menyengat. Aku pulang kerja larut malam, lelah, hanya ingin makan sesuatu yang ringan. Tapi di meja makan selalu tersaji masakan yang bersantan kental, pekat, dan sangat berminyak yang ia masak khusus untuk Bima. Ketika aku mencoba memberi saran dengan lembut bahwa makan terlalu banyak santan dan minyak tidak baik untuk kesehatan, ia langsung membanting piring. Kamu menghina masakanku, ya, orang kota memang banyak tingkah. Aku membesarkan Bima dengan makanan seperti ini, dia tetap tumbuh besar, gagah, dan bisa cari uang untuk menghidupimu. Kalau tidak mau makan ya sudah, puasa saja, jangan banyak komentar. Dulu aku jadi menantu, dikasih makan nasi sama ikan asin saja sudah sujud syukur. Kamu ini hidup terlalu enak jadi lupa diri. Ia bicara sambil melempar sumpit ke meja, membuat kuah gulai muncrat ke blus kerja yang belum sempat kuganti. Aku gemetar karena marah. Kulihat Bima, ia tetap menunduk makan. Ketika suasana menjadi tegang, ia meletakkan sendoknya, menghela napas panjang, lalu dengan nada kesal berkata padaku, "Kamu ini kenapa, sih? Ibu sudah capek-capek masak, masih saja dikomentari. Ibu itu sudah tua, seleranya memang begitu. Kamu sebagai istri harusnya bisa mengalah. Cuma urusan makan saja bikin orang tidak tenang. Minta maaf sama ibu. Cepat." Aku menatap pria yang tidur seranjang denganku. Ia menyuruhku minta maaf. Minta maaf karena aku ingin menjaga kesehatan keluarga. Minta maaf karena aku disiram kuah gulai. Keberpihakannya yang terang-terangan dan kelemahannya bagai pisau tajam yang menusuk dadaku. Aku tidak minta maaf, aku berbalik dan masuk ke kamar, membanting pintu. Malam itu aku tidak makan, perutku keroncongan, tapi rasa sakit hati ini jauh lebih besar dari rasa lapar. Bima masuk kamar larut malam. Ia tidak bertanya apakah aku lapar, tidak juga menghiburku. Ia berbaring memunggungiku, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Kurangi sifat manjamu itu." Ibu bicara beberapa patah kata juga demi kebaikan keluarga. Kita ini anak, ibu salah pun harus kita dengar. Lagi pula, ibu tidak melakukan hal yang keterlaluan. Jangan berlebihan. Nanti tetangga dengar, mereka akan bilang kita tidak beruntung punya menantu sepertimu. Tidak beruntung. Sejak kapan aku, yang tinggal di rumahku sendiri, membiayai hidup dengan uangku sendiri, menjadi sebuah kesialan bagi keluarganya? Malam itu aku menatap langit-langit kamar, air mata mengalir membasahi bantal. Aku mulai sadar, pernikahan ini tidak seindah yang kubayangkan. Ini adalah jebakan. Jebakan yang dirajut dari kata-kata manis seorang pria lemah dan pemaksaan kejam seorang ibu mertua yang tamak. Bu Sumi tidak hanya mengontrol makanan,
ia mulai mengintervensi ruang pribadi kami. Pintu kamar tidur kami tidak pernah boleh dikunci. Ia bisa masuk kapan saja. Baik itu jam 6 pagi saat aku masih tidur, atau saat kami sedang berganti pakaian. Alasannya selalu sama, mau mengambil sesuatu, mau bersih-bersih, atau sekadar ingin melihat Bima tidurnya sudah pakai selimut atau belum. Aku pernah mengeluhkan ini pada Bima. Mas, tolong bicara pada ibu. Kita kan sudah dewasa, butuh privasi. Ibu masuk kamar sembarangan begitu, aku tidak nyaman. Bagaimana kalau pas aku sedang ganti baju? Halah, kamu ini ribet sekali. Dia kan ibu, bukan orang lain. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ibu itu sayang kita makanya sering masuk melihat. Kamu ini suzon saja. Begitu saja diributkan. Dukungan dari Bima membuat Bu Sumi semakin arogan. Ia mulai bergaul dengan ibu-ibu di taman apartemen. Setiap sore saat senam, ia akan berkumpul dan dengan suara lantang menceritakan keburukanku. Aku pulang kerja, baru sampai di lobi sudah terdengar suaranya yang melengking. Menantu saya itu manja sekali, Bu Ibu. Gajinya tidak seberapa tapi belanjanya boros. Tiap hari pakai lipstik, bedaknya tebal. Anak saya kerja banting tulang menghidupinya. Sampai di rumah, dia langsung masuk kamar, tiduran. Makanan, semua saya yang siapkan. Benar-benar sial dapat menantu seperti dia. Kalau tidak ada saya, rumah ini sudah jadi tempat sampah. Ibu-ibu tetangga yang melihatku lewat langsung terdiam, menatapku dengan tatapan penasaran bercampur cemu. Wajahku panas seperti ditampar. Gaji tidak seberapa, penghasilanku 5 kali lipat dari gaji suamiku. Anakmu menghidupiku? Uang listrik, air, belanja harian, bahkan uang untuk membeli popok keponakannya di kampung, semua berasal dari kartu kreditku. Aku begitu marah, rasanya ingin berhenti di tengah lobi dan berteriak, membuka kedoknya di depan semua orang. Tapi didikan keluargaku yang selalu mengajarkan untuk menjaga sikap, menahanku. Aku menelan ludah yang terasa pahit, menunduk, dan berjalan cepat menuju lift. Kesabaranku tidak membuahkan kedamaian, malah seperti menyiram bensin ke dalam api kejahatan di hati Bu Sumi. Karena aku tidak melawan, ia yakin aku benar-benar lemah, sepenuhnya bergantung pada anaknya. Tekanan ini menumpuk hari demi hari, menggerogoti mentalku, menguras tenagaku. Dari seorang gadis yang ceria, aku menjadi pendiam, mudah marah, dan sering insomnia. Tekanan pekerjaan di kantor sudah berat, pulang ke rumah harus menghadapi dua wajah tanpa ekspresi yang penuh tuntutan. Aku tidak lagi merasa ini adalah rumah. Ini adalah penjara, dan aku adalah narapidana seumur hidup tanpa tanggal pembebasan. Tubuhku mulai protes. Sakit kepala menjadi semakin sering. Aku sering pusing dan pandangan berkunang-kunang. Tapi setiap kali aku lelah dan ingin istirahat lebih lama di akhir pekan, dari ruang tamu terdengar suara sapu yang sengaja dibenturkan ke kaki meja dan kursi, diiringi sindiran pedas. Ya ampun, matahari sudah di atas kepala, masih saja tidur. Menantu orang lain subuh-subuh sudah bangun, ke pasar, siapkan sarapan untuk suami dan mertua. Menantu di rumah ini benar-benar seperti ratu. Kerjaannya tidak jelas tapi lagaknya seperti Perdana Menteri. Aku sudah tua bungkuk begini harus melayani seisi rumah. Dasar pemalas. Aku memejamkan mata, menarik selimut menutupi kepala, air mata kembali mengalir. Aku terlalu lelah bahkan untuk menangis bersuara. Dan aku tidak tahu bahwa kelelahan itu adalah pertanda badai mengerikan yang akan datang. Badai yang berawal dari sakit parah dan berakhir dengan sebuah pembersihan berdarah, namun sangat memuaskan, ketika sember air dingin itu diguyurkan ke kepalaku, mengakhiri semua kepasrahan dan kehinaan seorang wanita. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Meringkuk di tempat tidurku yang dingin, mendengar dengkuran teratur Bima di sampingku, aku dengan getir menyadari bahwa aku telah merajut sangkar besi ini dengan tanganku sendiri, lalu mengunci diriku di dalamnya. Seringkali di malam hari, aku bertanya-tanya, mengapa seorang wanita terpelajar, punya kedudukan, dan terutama berasal dari keluarga konglomerat sepertiku, bisa jatuh ke dalam tragedi memalukan ini? Untuk memahami kebencianku hari ini, mungkin kita harus kembali ke masa lalu, ke hari-hari pertama ketika aku mengenakan topeng sempurna bernama gadis desa miskin. Keluargaku bukanlah pekerja serabutan seperti yang selalu dibayangkan dan diremehkan oleh Bima dan ibunya. Sebaliknya, orang tuaku adalah pengusaha ternama di bidang properti dan ekspor-impor.
Kekayaan keluarga kami tidak hanya berupa villa-villa megah di pusat kota, tetapi juga relasi dan pengaruh yang kuat di masyarakat. Namun, orang tuaku merintis semuanya dari nol, merasakan pahit getirnya kehidupan, sebelum mencapai puncak kesuksesan. Karena itu, mereka mendidik kami, anak-anaknya, dengan sangat keras. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa uang adalah hal yang fana. Karakter dan intelektualitas adalah inti dari seorang manusia. Aku tidak diizinkan berpakaian pamer, tidak boleh menggunakan barang-barang bermerek secara berlebihan, dan harus selalu bersikap rendah hati pada semua orang. Ibuku selalu berpesan, kekayaan sejati itu hening, hanya tong kosong yang nyaring bunyinya. Tumbuh di lingkungan kelas atas, aku telah menyaksikan terlalu banyak pernikahan yang setara secara status sosial, namun dingin tanpa cinta. Aku melihat teman-teman perempuanku menikahi putra-putra kaya raya, lalu menangis diam-diam setiap malam, karena suami mereka berselingkuh, berjudi, dan menganggap istri hanya sebagai aksesori. Aku juga melihat banyak pria mendekatiku hanya karena mengincar kekayaan keluargaku. Tatapan menjilat dan kata-kata manis yang palsu membuatku muak dan waspada terhadap kemewahan. Aku mendambakan cinta sejati. Seorang pria yang mencintaiku apa adanya, bukan karena label putri konglomerat. Lalu aku bertemu Bima. Ia muncul di perusahaanku sebagai staf IT yang pendiam dan sedikit canggung. Bima tidak tahu aku adalah putri dari salah satu anggota dewan direksi, karena aku bekerja sebagai staf marketing biasa, mengendarai skuter matic tua, dan mengenakan pakaian kerja sederhana yang kubeli online. Bima mendekatiku dengan kepolosannya. Ia membawakanku secangkir kopi setiap pagi, dengan canggung memayungiku saat hujan, dan rela begadang semalaman untuk memperbaiki laptopku yang rusak. Di mataku saat itu, Bima adalah berlian kasar, tidak berkilau, tapi sangat tulus. Ketika kami mulai berkencan, aku menciptakan sebuah drama tentang latar belakangku. Aku bilang pada Bima, aku lahir di desa miskin, ayah meninggal lebih dulu, dan ibuku seorang petani yang bekerja keras membiayai sekolahku. Aku bilang aku masih menanggung utang biaya kuliah, dan harus berjuang setiap hari untuk bertahan di Jakarta. Mendengar ceritaku, Bima menangis. Ia memelukku erat. Ia bersumpah bahwa ia juga berasal dari keluarga sederhana, juga yatim, jadi ia mengerti dan akan menggunakan seluruh hidupnya untuk melindungiku. Saat itu, aku percaya. Aku percaya buta bahwa aku telah menemukan pelabuhan yang damai, seorang pria yang tidak materialistis. Tapi aku salah. Dan harga yang harus kubayar terlalu mahal. Tindakanku merendahkan latar belakangku tidak membuat cinta Bima lebih mulia, malah menjadi alasan bagi ia dan ibunya untuk bersikap superior, meremehkan, dan merasa telah berjasa padaku. Pertama kali Bima membawaku pulang ke kampungnya untuk bertemu ibunya, aku sudah merasakan hawa dingin dari tatapan Bu Sumi ketika Bima memperkenalkanku sebagai anak petani yang ayahnya sudah tiada. Tatapannya langsung berubah. Senyum basa-basinya lenyap, digantikan oleh seringai sinis. Ia tidak bertanya tentang pekerjaanku, hanya menatapku tajam, seolah sedang menghitung berapa banyak beban keluarga yang harus kutanggung. Selama makan siang hari itu, ia terus-menerus membanggakan Bima, anaknya yang sarjana dari universitas ternama dengan masa depan cerah. Ia menyindir bahwa keluarganya, meskipun tidak kaya raya, adalah keluarga terpelajar, dan tidak suka dengan orang yang tidak selevel trying to climb the social ladder. Aku duduk di sana, menelan nasi yang terasa seperti pasir. Jika aku adalah Anya Larasati, putri konglomerat, aku pasti sudah membalikkan meja makan dan pergi dari rumah itu. Tapi saat itu, aku sedang memerankan gadis desa miskin. Aku menahan diri, tersenyum kaku, meyakinkan diri bahwa semua ibu pasti menyayangi putranya. Reaksinya wajar karena takut anaknya menanggung beban istri yang miskin. Aku bodoh karena percaya bahwa dengan hidup baik, punya pekerjaan stabil, dan tulus mencintai Bima, Bu Sumi akan mengerti dan menerimaku. Ketika kami memutuskan untuk menikah, aku harus berlutut memohon pada orang tuaku agar mengizinkanku mengadakan pernikahan yang sesederhana mungkin. Orang tuaku syok dan menentang keras. Ayahku bisa melihat watak asli Bima. Ia bilang pria ini tatapannya tidak jujur, lemah, dan cenderung picik. Tapi karena aku menangis dan mengancam mogok makan, mereka akhirnya mengalah karena terlalu sayang padaku. Pernikahanku berlangsung sangat sederhana. Pihak keluarga perempuan hanya diwakili oleh beberapa kerabat,
Tidak ada serah-serahan emas atau perhiasan yang gemerlap. Ibuku harus berpakaian sangat sederhana, menyembunyikan aura nyonya besarnya, demi berperan sebagai wanita desa yang hidupnya susah, hanya untuk melindungi harga diri keluarga menantunya yang rapuh. Di hari pernikahan, kerabat keluarga Bima berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ke arah keluarga mempelai wanita. Wajah Bu Sumi masam, ia bahkan tidak menyapa ibuku sama sekali. Ia berkata terus terang pada bibi-bibi dari pihak suaminya bahwa menantu gratisan seperti ini, dinikahi hanya untuk status, tidak ada untungnya sama sekali. Aku berdiri dengan gaun pengantin murahan yang kusewa, melihat ibuku harus menunduk menahan hinaan dari orang-orang yang bahkan tidak seujung kuku beliau. Hatiku seperti teriris, ibuku menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca penuh kesedihan dan penyesalan. Ia hanya berbisik di telingaku, jalan ini pilihanmu. Nah, kalau nanti terasa terlalu sakit, ingat jalan pulang ke pelukan ibu. Aku telah menampar wajah keluargaku sendiri, demi mengejar apa yang kusebut cinta sejati. Dan kini, cinta itu menjadi sesuatu yang tidak ada harganya. Topeng gadis desa miskin yang kuciptakan telah menjadi senjata tajam bagi Bima dan ibunya untuk menginjak-injak, menghina, dan merampas semua hak asasi manusiaku dalam pernikahanku sendiri. Mereka pikir aku tikus kecil, tanpa tempat berlindung, tanpa pelindung. Mereka pikir mereka adalah dermawan yang memberiku status sebagai istri Bima. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membangunkan seekor naga yang tertidur. Semakin besar penghinaan mereka, semakin kejam hukuman yang akan mereka terima kelak. Kekejaman manusia terkadang tidak datang dari pukulan berdarah, melainkan dari cara mereka perlahan-lahan menggerogoti ruang hidup dan batas kesabaran orang lain. Ketika Bu Sumi masuk ke apartemenku, ia tidak membawa pedang. Tapi ia membawa invasi senyap yang kejam, mengubah rumahku menjadi wilayah kekuasaan absolutnya. Apartemen ini adalah hasil jerih payahku. Aku membelinya dengan tabungan dari proyek-proyek startup saat kuliah dan sebagian uang dari orang tuaku. Aku memilih sendiri setiap ubin, setiap tirai, bahkan karpet pun harus sesuai dengan seleraku. Aku menyukai gaya minimalis dengan nuansa putih dan abu-abu yang elegan. Tempat ini dulunya adalah pelarianku dari segala penat. Tempatku meringkuk membaca buku sambil menikmati segelas anggur di akhir pekan. Tapi sejak ada ibu mertua, semuanya hancur berantakan. Invasi dimulai dari hal-hal terkecil. Hari ketiga setelah ia pindah, aku pulang kerja, dan mendapati sofa imporku yang mahal telah didorong ke sudut dinding, digantikan oleh sebuah bale-bale kayu tua yang reyot dan berbau apek yang baru saja ia minta diantarkan dari kampung. Katanya, tidur di sofa membuat punggungnya sakit, tidur di bale-bale baru terasa pas untuk orang tua. Alhasil, ruang tamuku yang elegan mendadak memiliki sebuah bale-bale kayu yang janggal. Hatiku sakit, tapi aku diam. Aku menenangkan diri, sudahlah, mengalah pada orang tua. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia menurunkan semua tirai sutra mahalku, menjejalkannya di sudut, lalu memasang kain-kain spanduk murahan dengan motif bunga warna-warni yang ia beli di pasar grosir. Ia menempelkan selotip di semua remote TV dan AC karena takut kotor, menggunakan taplak plastik dengan motif norak untuk menutupi TV LED, microwave, dan semua barang yang menurutnya perlu dilindungi. Dalam sebulan, apartemenku berubah menjadi toko kelontong yang pengap, murahan, dan menggelikan. Pelanggaran ruang fisik hanyalah awal dari pelanggaran mental. Dapur yang dulu menjadi tempatku bebas berkreasi dengan masakan barat favoritku, kini menjadi area terlarang. Bu Sumi membuang semua bumbu impor dan sausku ke tempat sampah, menganggapnya sebagai racun orang bule. Ia menggantinya dengan stoples-stoples terasi dan petis yang dibiarkan terbuka sepanjang hari, membuat bau busuk menyebar ke tirai, pakaian, dan bahkan ke dalam mimpiku. Aku tidak lagi diizinkan memasak sesuai seleraku. Semua menu makanan harus berpusat pada selera Bima. Dan yang paling mengerikan adalah budaya makan yang harus menunggu. Meskipun aku pulang kerja jam 6 sore dalam keadaan lelah setelah seharian bernegosiasi dengan klien, aku tidak boleh menyentuh makanan jika Bima belum pulang. Ada hari-hari di mana Bima pergi minum dengan teman-temannya sampai jam 9 atau 10 malam. Bu Sumi bersikeras menyuruhku duduk menjaga meja makan yang sudah dingin, menunggu suamiku pulang baru boleh makan. Jika aku mengeluh lapar dan ingin makan lebih dulu, ia akan memakiku sebagai perempuan rakus yang tidak tahu aturan. Suami kerja keras di luar, istri di rumah berani makan duluan,
Itu namanya kurang ajar. Aku harus duduk di sana. Perutku berbunyi. Menatap semangkuk sayur asam dingin yang sudah mengambang lapisan minyaknya. Air mataku hampir tumpah. Bima pulang dengan bau alkohol yang menyengat. Bu Sumi langsung sigap menghangatkan makanan untuk putranya, sementara aku seperti hantu di sudut ruangan, makan beberapa suap dengan cepat, lalu diam-diam pergi mencuci piring. Waktu istirahatku juga dirampas sepenuhnya. Dulu, akhir pekan adalah waktuku mengisi ulang energi. Tapi sejak ibu mertua datang, konsep hari libur lenyap. Tepat jam 5.30 pagi di hari Minggu, saat aku sedang terlelap, Bu Sumi akan sengaja menyalakan TV dengan volume maksimal untuk menonton acara berita pertanian. Ia membuka lebar-lebar jendela kamarku, menyapu lantai dengan suara berisik, sesekali sengaja membenturkan gagang sapu ke kaki tempat tidurku. Jika aku meringis dan menutup telinga, ia akan berdiri di depan pintu kamar dan menyindir, yang sebenarnya ditujukan untukku. Ia bilang perempuan yang suka bangun siang itu pemalas, membawa sial bagi keluarga suami. Rumah ini tidak beruntung punya menantu yang hanya bisa tidur menunggu mertua melayani. Aku sudah mencoba melawan. Aku mencoba bicara pada Bima agar ia menengahi, tapi jawabannya selalu decakan lidah dan alasan-alasan yang sama. Bima bilang, ibu sudah tua, susah mengubah kebiasaan. Kamu kan lebih muda, lebih terpelajar, harusnya kamu yang mengalah. Kenapa sih suka membesar-besarkan masalah? Mengalah sedikit kan bikin rumah tangga damai. Mengalah sedikit. Kata-kata Bima itu seperti pisau tumpul yang mengiris leherku berulang kali. Mengapa aku harus mengalah di rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri? Mengapa aku harus menolerir semua sikap tidak masuk akal dan pemaksaan kasar dari orang yang tidak melahirkanku, bahkan setiap hari meremehkan latar belakang palsuku? Aku mulai mengalami gangguan kecemasan. Setiap sore pulang kantor, bukannya bersemangat pulang, aku malah berputar-putar dengan mobil di jalanan, atau duduk termenung di kafe bawah apartemen, sampai tidak bisa ditunda lagi baru aku masuk lift. Rumah bukan lagi rumah, ini adalah medan perang senyap, di mana orang-orang yang mengaku sebagai keluarga sedang menggunakan kekuasaan patriarki beracun untuk membunuh jiwaku. Mereka memaksaku untuk mengecil, mematahkan harga diriku, mengubahku menjadi boneka tak bernyawa, yang hanya bisa mengiyakan dan melayani. Keheninganku bukan lagi bentuk kelapangan dada, melainkan bom waktu yang terus berdetak. Bisul bernama kesabaran ini semakin membesar dan bernanah. Dan aku tahu, hanya butuh satu tusukan tajam lagi, semuanya akan meledak. Dan tusukan itu tidak lain adalah keserakahan tak terbatas akan uang dari ibu dan anak itu. Ketika invasi ruang dan mental tidak membuatku tumbang, Bima dan ibunya beralih ke medan perang paling kejam, yang mengupas tuntas semua sifat busuk dan ketamakan manusia, uang. Semuanya meledak pada suatu malam setelah makan, ketika Bu Sumi tiba-tiba memanggil Bima, dan aku ke ruang tamu. Suasananya terasa begitu formal dan palsu. Ia duduk bersila di atas bale-bale kayunya, tangannya memutar-mutar cangkir teh, lalu berdeham memulai drama, yang mungkin sudah ia dan anaknya rencanakan. Ibu sudah beberapa bulan di sini. Ibu lihat kalian berdua ini boros sekali. Bima kerja banting tulang, sementara si Anya ini belanjanya tidak terkontrol. Hari ini beli baju, besok beli kosmetik. Kalau begini terus, kapan kalian bisa kaya? Aku tertegun. Aku belanja pakai uangku sendiri. Kartu kreditku yang membayar semua biaya hidup di rumah ini, dari beras, sayur, sampai listrik dan air. Bima tidak pernah memberiku serupiah pun untuk urusan rumah tangga sejak ibunya datang, dengan alasan gajinya dipakai untuk membayar utang-utang kecil sebelum menikah. Aku menahan amarah, mencoba menjawab dengan tenang. Bu, semua yang saya beli itu dari gaji saya sendiri. Saya juga sudah menanggung semua biaya hidup di rumah ini, tidak pernah membiarkan ibu dan Mas Bima kekurangan. Saya tidak mengerti maksud ibu boros itu bagaimana. Wah, berani membantah ya kamu? Uang yang kamu hasilkan itu ya uang keluarga ini juga. Perempuan kalau sudah menikah, uangnya ya jadi uang suaminya. Bima itu terlalu baik, tidak mengontrol keuanganmu, makanya kamu jadi seenaknya. Begini saja, mulai bulan depan, Bima serahkan semua gajinya ke ibu, biar ibu yang tabungkan untuk masa depan kalian. Nah, gaji kamu, pakai untuk biaya hidup, listrik, air, makan minum. Selain itu, setiap bulan kamu harus kasih ibu 5 juta rupiah, anggap saja sebagai uang bakti pada mertua.
Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. 5 juta untuk uang bakti, ditambah seluruh biaya hidup. Sementara gaji Bima ia pegang semua. Logika eksploitasi macam apa ini? Darahku mendidih. Aku menoleh tajam ke arah Bima, berharap ia masih punya sedikit harga diri sebagai laki-laki untuk menolak permintaan konyol ini. Tapi tidak. Bima menghindari tatapan marahku. Ia berdeham, lalu mengucapkan kalimat paling busuk yang pernah kudengar. Sayang, menurutku ibu benar. Ibu kan lebih berpengalaman mengelola uang. Gajiku dipegang ibu juga untuk ditabung demi anak kita nanti. Kamu belanjanya boros sekali. Lagi pula, kamu kan tinggal di rumahku, tidak perlu repot-repot sewa kos seperti dulu. Karena tidak bayar sewa, ya wajar kalau kamu yang menanggung biaya hidup dan kasih ibu sedikit. Itu kan bakti seorang anak. Kenapa wajahmu jadi masam begitu? Rumahku, tidak bayar sewa. Kalimat Bima itu seperti pukulan palu yang menghantam gendang telingaku. Sifat tak tahu malunya sudah di luar batas nalar manusia. Apartemen ini kubeli dengan jerih payahku. Namaku tertera jelas di sertifikat yang tersembunyi di brankas. Tapi sekarang, di depan ibunya, ia dengan seenaknya mengaku ini rumahnya, dan menganggap kesempatanku tinggal di rumahku sendiri, adalah sebuah anugerah yang mengharuskanku membayar upeti. Aku bangkit berdiri. Aku tidak bisa lagi berpura-pura menjadi menantu yang patuh. Aku menatap lurus ke wajah Bima. Suaraku bergetar karena marah. Coba ulangi lagi, rumahmu? Aku tinggal di rumahmu jadi aku harus menanggung hidup seluruh keluargamu dan membayar upeti pada ibumu? Kamu ini laki-laki macam apa? Kamu menyumbang serupiah pun untuk rumah ini? Gajimu kamu simpan sendiri, sekarang kamu berikan pada ibumu dan memaksaku menanggung semuanya. Kamu pikir aku ini mesin cetak uang atau pembantu gratisan di rumahmu? Bu Sumi, melihatku melawan anaknya, langsung melompat seperti cacing kepanasan. Ia menggebrak meja, menunjuk wajahku dan berteriak. Kurang ajar. Berani kamu bicara dengan nada seperti itu pada suamimu? Rumah ini dibeli pakai hasil kerja keras anakku. Perempuan desa miskin sepertimu, datang ke kota modal nekat, mana mungkin bisa beli rumah. Kamu jangan bohong. Kalau bukan karena Bima mau menikahimu, sekarang kamu mungkin sudah jadi pemulung di jalanan. Apa orang tuamu di kampung tidak mengajarimu sopan santun sampai kamu berani naik ke kepala suami begini? Lagi-lagi orang tuaku dibawa-bawa untuk dihina. Mereka menggunakan latar belakang palsu yang kuciptakan untuk terus menginjak-injakku. Bima tidak membelaku, malah ia ikut berdiri dan menatapku dengan tatapan seorang patriark yang terhina. Diam kamu. Berani kamu kurang ajar pada ibuku? Soal uang saja kamu perhitungan sekali dengan keluarga suami, kamu memang perempuan materialistis tidak terpelajar. Ibu tidak salah. Kamu tidak perlu bayar sewa rumah, jadi kamu harus punya tanggung jawab. Jangan pura-pura. Kalau kamu tidak suka di sini, pergi saja dari sini. Kita lihat perempuan desa sepertimu bisa hidup bagaimana di luar sana. Pergi dari sini? Sebuah kalimat yang begitu kejam. Aku menatap pria di hadapanku dengan perasaan mual. Topeng kebaikan dan cinta palsunya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan karakter busuk yang tamak dan pengecut. Ia dan ibunya sedang bersekongkol untuk merampok hasil kerja keras dan hartaku. Mereka yakin aku lemah, bergantung, dan bodoh. Anehnya, aku tidak menangis. Saat itu, air mataku mengering. Sebuah senyum dingin terukir di bibirku. Aku mengangguk. Mundur selangkah. Tatapanku menyapu kedua wajah yang sedang marah dan sombong itu. Aku tidak akan mengeluarkan sertifikat rumah sekarang. Tidak. Itu terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin mereka naik setinggi mungkin di puncak arogansi mereka, sehingga ketika aku menarik tangganya, mereka akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Baiklah. Mulai besok, uang masing-masing. Aku akan bayar listrik dan air. Sisanya, kalian urus sendiri. Jangan harap bisa dapat sepeser pun lagi dariku. Aku berbalik, berjalan ke kamar, dan mengunci pintu rapat-rapat. Di luar, terdengar suara gedoran pintu dari Bima, dan makian melengking dari Bu Sumi. Ia mengutukku sebagai perempuan tak tahu diuntung, pembawa sial, dan tak tahu diri. Aku duduk di tepi ranjang, menutupi wajahku yang terasa panas. Perang finansial telah resmi dimulai, dan pisau uang ini telah memutus benang cinta terakhir yang mengikatku pada Bima. Aku menyentuh brankas kecil yang tersembunyi di lemari, di dalamnya ada sertifikat rumah atas namaku, kartu-kartu kredit platinum,
dan semua bukti tentang identitasku yang sebenarnya. Semuanya sudah siap, permainan kesabaran telah berakhir. Sekarang, saatnya menghitung mundur menuju hari pembalasan bagi para perampok berdarah dingin yang menyandang status keluarga ini. Setelah pertengkaran hebat malam itu, suasana di rumah menjadi lebih menakutkan daripada teriakan, keheningan yang mematikan dan boikot total. Bima dan ibunya memulai taktik perang dingin, mengisolasiku di dalam rumahku sendiri. Mereka menganggapku tak terlihat, seperti hantu. Kekejaman mereka bukan pada pukulan fisik, tetapi pada cara mereka merampas keberadaan dan harga diriku sebagai manusia. Sejak hari itu, Bu Sumi tak lagi memasak untukku. Saat makan malam, ia hanya memasak porsi untuknya dan Bima. Makanan paling enak, penuh daging dan ikan, disajikan untuk mereka berdua. Mereka makan sambil menonton TV dan tertawa riang di ruang tamu. Aku pulang kerja jam 7 malam, kelaparan. Dapur kosong, penanak nasi tak berisi, wajan dan panci kotor tergeletak begitu saja. Di kulkas, makanan yang dibeli dengan gaji Bima disimpan rapat dalam wadah plastik berlabel. Bahkan sebutir telur atau seikat sayur pun tak boleh kusentuh. Jika aku tak sengaja mengambilnya, Bu Sumi akan menggerutu dan menyindir, itu dibeli pakai uang hasil keringat orang, yang tak tahu diri jangan coba-coba ikut makan. Terpaksa, aku memasak mie instan atau memesan makanan dari luar. Setiap kali kurir datang, Bu Sumi akan berdiri di pintu, menatapku membawa kantong makanan dengan tatapan menghina, sambil bergumam, dasar putri manja parasit. Uang tidak mau dikeluarkan untuk mertua, malah dipakai untuk menghidupi orang lain. Orang tuanya di kampung pasti kelaparan, sementara anaknya di sini makan enak. Aku pura-pura tak mendengar, membawa makananku ke kamar, mengunci pintu dan makan sendirian. Menelan nasi bercampur rasa malu yang pahit di tenggorokan. Isolasi tak hanya berhenti di meja makan. Bima benar-benar menghilang dari perannya sebagai suami. Alih-alih tidur di kamar bersamaku, ia membawa bantal dan selimut ke ruang tamu, tidur di balai-balai reot milik ibunya. Alasannya, ibunya sering sakit, jadi ia harus tidur di luar untuk memijatnya. Tapi aku tahu, itu caranya menghukumku, memaksaku untuk menunduk dan menyerahkan uang agar ia mau memberikan perhatiannya lagi. Ia tak sadar, sikap dinginnya hanya mempercepat rasa jijikku pada cinta palsu yang pernah ia janjikan. Yang lebih mengerikan, Bu Sumi memulai kampanye untuk mencemarkan nama baikku ke dunia luar. Kompleks apartemenku sebenarnya cukup modern, tapi di lantai bawah ada sekelompok ibu-ibu yang suka berkumpul. Bu Sumi dengan mudah menjadi korban paling malang dalam cerita yang ia karang sendiri. Setiap pagi saat ke supermarket atau jalan-jalan, ia akan bercerita pada siapa saja yang mau mendengar bahwa aku adalah menantu iblis. Ia bilang aku menumpang di rumah suamiku, hidup dari gaji Bima, tapi diam-diam mengirim uang untuk keluargaku di kampung. Ia bersumpah aku pemalas, kurang ajar, sering memaki ibu mertua, bahkan mengusirnya dari rumah. Ia pandai berakting sebagai ibu tua yang menderita, selalu memakai baju lusuh dan sandal jepit usang, berdiri di lobi, sambil menangis tersedu-sedu menceritakan penderitaannya. Hasilnya, dalam beberapa minggu, aku menjadi pusat gunjingan. Setiap kali aku lewat lobi, tatapan tajam dan bisik-bisik di belakangku semakin sering. Aku bisa mendengar dengan jelas, wajahnya cantik begitu tapi jahat ya. Menguras uang suami dan menyiksa mertua. Bahkan, ada ibu ketua RT yang mencegatku di depan lift dan menasihatiku, "Mbak, jadi menantu itu harus sabar. Hiduplah yang baik biar berkah untuk anak-anak nanti. Mertuanya sudah tua, jangan sampai dibuat menangis di luar begitu." Malu-maluin satu kompleks. Aku terpaku, amarah menyumbat tenggorokanku. Bagaimana aku harus menjelaskan? Mengatakan bahwa rumah ini milik, bahwa merekalah parasitnya. Tidak akan ada yang percaya. Karena topeng gadis desa miskin yang kubuat, semua orang menganggapku sebagai benalu yang masuk ke keluarga Bima untuk mengubah nasib. Aku hanya bisa menunduk dan cepat-cepat masuk lift untuk melarikan diri. Sangkar tak kasat mata itu semakin menjeratku. Pekerjaan di kantor sedang dalam tahap krusial. Untuk peluncuran produk baru. Aku harus bekerja 14 jam sehari. Berhadapan dengan rencana bisnis dan rapat yang menegangkan. Pulang ke rumah, bukannya istirahat, aku harus menghadapi permusuhan, hinaan, dan rencana licik Bima dan ibunya. Waktu tidurku dirampas. Bu Sumi sering sengaja menyetel TV keras-keras di tengah malam,
atau membuat keributan di dapur saat subuh. Ia sengaja mengepel lantai hingga licin di depan kamarku, membuang sampah sembarangan lalu menyuruhku membersihkannya. Tubuhku yang sejak kecil terawat baik mulai tumbang. Mataku menghitam, berat badanku turun drastis. Aku hidup seperti bayangan di rumahku sendiri. Namun, di titik terendah penderitaan ini, sebuah keinginan untuk melawan mulai tumbuh. Aku sedang menunggu. Menunggu tetes air terakhir yang akan membuat gelas kebencian ini tumpah. Dan tetes air itu sudah sangat dekat. Tubuh manusia memiliki mekanisme pertahanan yang ajaib. Ketika mental disiksa hingga lelah, fisik akan bersuara meminta tolong melalui rasa sakit. Badai tak pernah datang tiba-tiba tanpa awan hitam sebagai pertanda. Tanda-tanda badai dalam hidupku dimulai dengan demam ringan yang datang setiap sore. Minggu itu, Jakarta dilanda musim hujan yang dingin. Suhu udara turun drastis, disertai gerimis yang menusuk tulang. Aku harus berlari ke sana kemari mengawasi pembangunan stan pameran untuk perusahaan. Hujan dan dingin meresap ke tubuhku, ditambah pola makan yang buruk membuat daya tahan tubuhku runtuh. Aku mulai batuk kering, tenggorokanku bengkak dan sakit, setiap sendi terasa pegal seperti dipukuli. Malam itu, aku pulang dengan langkah sempoyongan, tubuhku panas. Rumah masih berantakan seperti biasa sejak perang dingin dimulai. Bima sedang duduk di sofa, asyik bermain game di ponselnya sambil tertawa. Bu Sumi sedang mengupas buah. Melihatku masuk dengan wajah pucat dan batuk-batuk, tak ada satupun yang bertanya. Bima hanya melirik sekilas lalu kembali menatap layarnya. Sikap acuh tak acuh pria yang pernah bersumpah akan melindungiku terasa dingin seperti es. Aku susah payah berjalan ke kamar untuk beristirahat. Tapi baru saja merebahkan diri, dari luar terdengar suara pintu digedor, diiringi suara melengking Bu Sumi. Ia tak pernah membiarkanku tenang sedetik pun. Ia memanggilku keluar, menunjuk tumpukan sampah di dapur kaleng bir, tulang-tulang sisa makanan, sisa pesta kecil Bima dengan teman-temannya yang tak ku ketahui. Ia menyuruhku membersihkannya saat itu juga, karena rumah ini tidak punya pembantu untuk melayanimu. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku sakit dan sangat lelah, meminta izin untuk membersihkannya besok pagi. Tapi ia tak mau tahu. Ia mulai dengan rentetan makiannya yang biasa, menuduhku pura-pura sakit untuk lari dari tanggung jawab, menjadi istri tapi membiarkan rumah kotor. Bima yang duduk di sana, matanya masih terpaku pada ponsel, ikut menimpali, menyebutku pemalas dan manja. Aku menatap tumpukan piring kotor, menatap dua manusia berdarah dingin di hadapanku, air mataku mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena kasihan pada diriku sendiri. Mengapa aku membiarkan diriku jatuh ke dalam situasi sehina ini? Mengapa aku menolerir kejahatan atas nama keluarga yang terus menginjak-injakku? Aku diam-diam mengambil sapu, memakai sarung tangan, dan membersihkan medan perang mereka. Kepalaku pusing, keringat mengucur deras meski udara dingin. Aku mencuci piring sambil mual, air mata bercampur dengan air sabun. Selesai, aku lemas tak bertenaga, kembali ke kamar, menelan 2 tablet obat penurun panas, lalu jatuh tertidur lelap. Keesokan paginya, demamku tak kunjung reda, malah semakin parah. Aku terpaksa izin tidak masuk kantor, sesuatu yang tak pernah kulakukan selama 2 tahun. Terbaring di tempat tidur, aku bisa mendengar semua aktivitas di luar. Bima bangun, menggerutu karena tak ada yang menyiapkan sarapan. Bu Sumi sibuk di dapur lalu menyetel TV keras-keras. Siangnya, Bima tidak bekerja, malah mengundang teman-temannya ke rumah untuk minum-minum. Suara gelas beradu, tawa, dan makian kotor dari teman-teman Bima bergema di seluruh apartemen. Mereka begitu meremehkan keberadaanku, dengan santainya berpesta pora saat tahu aku terbaring sakit di kamar. Bau asap rokok, alkohol, dan sambal terasi yang menyengat masuk melalui celah pintu, membuatku mual. Aku bangkit, membuka pintu, bermaksud meminta Bima dan teman-temannya untuk tidak terlalu berisik, agar aku bisa istirahat. Tapi baru saja pintu terbuka, aku melihat Bu Sumi dengan sigap menyajikan makanan untuk teman-teman anaknya, mulutnya tertawa-tawa. Melihatku keluar dengan sempoyongan, teman-teman Bima berhenti tertawa dan menatapku. Bima mengerutkan kening, wajahnya tampak kesal, dan malu karena aku mempermalukannya di depan teman-temannya. Ia tak mendekatiku, hanya mendongakkan dagu ke arah kamar dan berteriak, "Kamu ngapain keluar?" Lagi seru-seru malah muncul.
kalau sakit ya di dalam saja, jangan ganggu suasana. Kata-katanya adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa ikatan pernikahan kami yang rapuh. Pengganggu suasana. Istri sahnya, pemilik sah apartemen ini, yang sedang sakit parah, menjadi pengganggu di mata suaminya dan teman-temannya. Bu Sumi segera menimpali, ia melotot padaku dan bergumam cukup keras, agar teman-teman Bima bisa mendengar dan tertawa. Dasar anak manja, sakit sedikit saja lagaknya seperti mau mati. Anak desa miskin tapi gayanya seperti putri keraton. Bapak ibunya di kampung mungkin kelaparan, anaknya di kota malah main drama sakit buat menipu keluarga suami. Bapak ibunya di kampung kelaparan. Sekali lagi ia membawa orang tuaku untuk dihina dan diinjak-injak demi meninggikan kesombongannya. Aku terpaku di depan pintu, gigiku terkatup rapat hingga berdarah. Semua di sekitarku terasa berputar, demamku membara, membakar setiap sel di tubuhku. Tapi anehnya, pikiranku saat ini sangat jernih. Kesabaran terakhirku telah menguap. Awan hitam telah berkumpul, dan petir akan segera menyambar. Aku berbalik, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Aku berbaring, memejamkan mata, menghitung setiap detak jantungku. Bersenang-senanglah, Bima dan Ibu. Pesta hari ini akan menjadi pesta terakhir kalian di rumah ini. Badai akan segera datang. Malam itu, demam menyerangku seperti api yang membakar sisa-sisa tenagaku. Termometer menunjukkan 40 derajat Celcius. Seluruh tubuhku menggigil hebat. Gigi-gigiku bergemeletuk, tapi keringat dingin terus mengucur. Kepalaku sakit seperti ditusuk ribuan jarum, tenggorokanku kering kerontang. Aku mencoba meraih gelas air di meja, tapi tak berdaya. Gelas itu jatuh ke karpet. Aku merasa kematian sudah dekat. Aku pingsan dalam demam yang mengigau. Keesokan paginya, aku terbangun bukan karena perhatian atau obat, melainkan karena kekejaman yang luar biasa. Sensasi dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menghantam kepalaku. Seember penuh air sedingin es baru saja diguyurkan langsung dari atas kepalaku. Air dingin itu meresap ke kulitku yang panas, membasahi selimut, kasur, dan piyama yang kukenakan. Jantungku serasa berhenti berdetak karena syok, tubuhku kejang, paru-paruku sesak. Aku berusaha membuka mataku yang perih. Di hadapanku, Bu Sumi berdiri di samping tempat tidur, satu tangan di pinggang, tangan lainnya memegang ember plastik kosong. Senyum di bibirnya bukan senyum manusia, melainkan seringai binatang buas. Ia melemparkan kain pel kotor dan bau tepat ke wajahku. Bima, suamiku tercinta, berdiri bersandar di pintu, melipat tangan, menatapku dengan dingin seolah sedang menonton pertunjukan komedi. Belum sempat aku mengatur napas, suara melengking Bu Sumi menghantam telingaku. Pura-pura sakit, ya? Mau sampai kapan kamu akting tiduran begitu? Matahari sudah tinggi, aku panggil-panggil tidak bangun juga. Mau lari dari kerjaan rumah, mau aku yang melayanimu, begitu? Bangun. Cepat masak dan bersihkan rumah ini. Perempuan kampung yang tidak dididik ibunya, biar aku yang mengajarimu. Dasar perempuan tidak terpelajar, parasit. Ibunya tidak mendidiknya. Kalimat itu seperti api yang menyulut gudang mesiu yang telah terpendam di dadaku selama 2 tahun. Kesabaranku hancur. Batas akhirku telah diinjak-injak. Mereka menyiram air dingin ke tubuhku yang demam 40 derajat. Mereka melempar kain pel kotor ke wajahku. Dan yang terpenting, mereka membawa nama ibuku yang terhormat untuk dihina dengan kata-kata paling kotor. Aku menyibakkan kain pel bau itu dari wajahku. Entah dari mana datangnya kekuatan di tubuhku yang lemah ini. Aku menopang tubuhku, perlahan duduk, lalu bangkit berdiri. Kepalaku pusing, tapi mataku menyala-nyala. Aku menatap lurus ke wajah Bu Sumi. Tatapanku tajam dan dingin, tak ada lagi rasa hormat atau sikap mengalah. Tatapanku membuatnya sedikit terkejut, senyumnya lenyap. Bima, melihat perlawananku, langsung marah. Ia masuk ke kamar, menunjuk wajahku dan berteriak, "Kamu melotot pada siapa? Sikapmu itu apa-apaan? Ibu memanggilmu tidak bangun, disiram sedikit air biar kamu sadar dan tahu kewajibanmu. Kamu masih berani pasang muka masam begitu? Minta maaf sama ibu sekarang, jangan sampai aku turun tangan." Aku tertawa. Tawa yang getir, sinis, dan penuh penghinaan bergema di kamar yang basah itu. Tawaku membuat Bima dan Bu Sumi bergidik dan mundur selangkah. Aku menyibakkan rambutku yang basah ke belakang, menatap pria pengecut di hadapanku,
lalu ke wanita jahat di sampingnya. Mengajariku? Kalian pikir kalian siapa? Tuhan yang Maha Pemberi Anugerah? Mulut kalian selalu menghinaku sebagai gadis desa, menghina orang tuaku miskin dan tidak berpendidikan. Kalian menyiram air dingin pada orang yang demam 40 derajat hanya untuk memuaskan sifat patriarki dan eksploitatif kalian. Kalian bukan manusia. Kalian adalah segerombolan parasit, kotor dan kejam. Berani kau sebut aku parasit? Anak kurang ajar ini, kau memberontak, ya? Pergi kau dari rumahku. Akan kusuruh Bima menceraikanmu dan mengusirmu ke jalanan biar dipungut anjing. Rumahmu. Aku menggeram, berjalan mendekati brankas yang tersembunyi di balik pintu lemari. Aku memutar kombinasi angka dan membuka pintu baja yang berat itu. Dari dalam, kuambil ponselku dan sebuah map berisi sertifikat hak milik, SHM, yang terbungkus rapi. Kulemparkan map itu ke atas tempat tidur, tepat di depan mereka berdua. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Rumah ini atas nama siapa? Kita lihat siapa yang punya hak mengusir siapa. Bima dan Bu Sumi terpaku menatap sertifikat rumah atas namaku, yang dibeli sebelum menikah. Wajah mereka berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Tapi aku tak membiarkan mereka mencerna keterkejutan itu. Aku menekan nomor di ponselku. Di seberang, telepon langsung diangkat. Suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan, cukup keras untuk didengar oleh mereka berdua. Mas, tolong datang ke apartemenku sekarang juga. Bawa pengacara juga, sekalian bawa surat-surat bukti kepemilikan aset. Hari ini, aku akan membersihkan sampah-sampah ini. Aku menutup telepon, melemparkannya ke tempat tidur. Aku mundur, menatap Bima dan ibunya yang mulutnya menganga. Mata mereka dipenuhi kebingungan. Permainan pura-pura miskin berakhir di sini. Sekarang, saatnya tirai ditutup dan vonis mati untuk mereka resmi dijatuhkan. Kamar tidurku seketika hening mencekam. Tetesan air dari rambutku jatuh ke lantai kayu, terdengar jelas seperti detak jam yang menghitung mundur waktu eksekusi. Udara terasa begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Seember air dingin yang baru saja diguyurkan Bu Sumi tidak membuatku tumbang. Sebaliknya, itu seperti air suci yang menyadarkan dan membersihkan semua kesabaran bodohku, semua ilusi tentang keluarga harmonis yang selama 2 tahun ini kuciptakan sendiri. Aku berdiri di sana. Seluruh tubuhku gemetar karena demam 40 derajat yang menggerogoti sarafku. Namun, tatapanku yang menghunus lurus ke arah Bima dan ibunya setajam pedang yang baru ditarik dari sarungnya. Sertifikat hak milik itu tergeletak di atas spray yang basah. Tulisan sertifikat hak milik dan nama tunggal yang tertera di sana, namaku, menampar mata mereka. Bu Sumi tampaknya masih belum bisa memproses guncangan ini. Wajah tuanya yang keriput, yang biasanya angkuh dan sombong, kini mengendur dan pucat seperti mayat. Matanya terbelalak menatap sertifikat itu, lalu beralih ke ponsel mahal yang baru saja kulempar. Mungkin dalam benaknya yang sempit dan penuh prasangka, ia tak habis pikir bagaimana menantu desa miskin yang katanya menumpang hidup, bisa menyembunyikan kekayaan sebesar ini tepat di bawah hidungnya. Ia tergagap, bibirnya gemetar, hendak mengatakan sesuatu, hendak menggunakan taktik pura-pura menjadi korban seperti biasanya untuk menutupi kebingungannya, tapi tenggorokannya tercekat. Bima jauh lebih menyedihkan. Ia menerjang ke depan, tangannya gemetar saat mengambil sertifikat itu. Matanya berulang kali membaca tulisan di atasnya, mencoba mencari kesalahan, mencoba mencari bukti bahwa ini palsu. Namun, stempel resmi negara dan tanggal penerbitan yang jelas-jelas sebelum kami menikah telah menghancurkan ilusi rumahku, rumah anakku yang selama ini mereka banggakan. Ia mengangkat wajahnya menatapku, tatapannya tak lagi berisi kemarahan, hanya kepanikan seorang penipu yang topengnya akan segera dibuka. Ia tergagap memanggil namaku, bertanya apa maksud semua ini. Siapa yang baru saja kutelepon? Mas siapa? Pengacara mana? Aku tidak menjawab. Aku menatapnya dengan penghinaan terdalam. Keheninganku saat ini adalah siksaan psikologis paling kejam untuknya. Aku tak ingin berdebat, tak ingin menjelaskan. Setiap penjelasan untuk orang-orang tak tahu malu ini hanyalah buang-buang air liur. Aku mundur selangkah, menunjuk ke arah pintu kamar, dan dengan suara menggeram, menyuruh mereka segera keluar dari kamarku. Aku bilang, mulai detik ini, siapapun yang melangkahi ambang pintu ini tanpa izinku,
akan kuanggap sebagai tindakan penyerobotan ilegal dan akan kulaporkan ke polisi. Mungkin aura membunuh yang kupancarkan terlalu kuat, atau mungkin nama pengacara yang kusebutkan di telepon telah mengenai titik lemah Bima yang pengecut. Ia buru-buru menarik tangan ibunya dan mundur keluar kamar. Begitu bayangan dua manusia kotor itu hilang dari pandangan, aku membanting pintu dan menguncinya. Suara kunci klik, klak yang kering terdengar, secara resmi memutus semua jalan negosiasi terakhir. Ketika tinggal sendirian di kamar, barulah aku membiarkan kelemahan fisikku mengambil alih. Aku merosot ke lantai yang dingin. Demamku kembali menyerang, kepalaku pusing, rasa mual terus-menerus naik ke tenggorokan. Pakaian basah di tubuhku menyerap sisa-sisa panas badanku. Dengan sisa tenaga, aku merangkak ke kamar mandi. Menyalakan air panas untuk membersihkan bau kain pel, dan air dingin yang baru saja disiramkan Bu Sumi. Di bawah pancuran air hangat, air mataku akhirnya tumpah. Aku menangisi masa mudaku yang buta, menangisi kebodohanku yang rela meninggalkan kemewahan hanya untuk menjadi pembantu bagi keluarga yang tidak manusiawi. Tapi aku hanya mengizinkan diriku menangis selama 5 menit. Aku mengeringkan tubuh, mengenakan gaun tidur sutra termahal yang kusembunyikan di dasar lemari sejak menikah, dan menyanggul rambutku dengan rapi. Aku menyemprotkan sedikit parfum, memoleskan lipstik merah terang, untuk menutupi bibirku yang pucat. Aku duduk di depan meja rias, menatap diriku di cermin. Masih aku, tapi bukan lagi menantu penurut yang selalu menunduk. Anya Larasati dari keluarga konglomerat telah kembali. Aku melipat tangan, memejamkan mata, dan menunggu dengan tenang. Di luar, aku bisa mendengar semua keributan. Kepanikan telah mencapai puncaknya. Suara langkah kaki mondar-mandir, suara Bu Sumi berbisik sambil menangis bertanya pada Bima apa yang harus dilakukan. Apakah aku akan memanggil preman untuk memukuli mereka? Bima terdengar panik, menjambak rambutnya, menyalahkan ibunya karena bertindak keterlaluan, karena menyiramku dengan air hingga situasi menjadi seperti ini. Lalu kudengar Bima mendekati pintu kamarku. Ia mulai mengetuk. Awalnya pelan, memanggil namaku dengan lembut, memintaku membuka pintu agar bisa bicara baik-baik. Ia memulai lagu lamanya, mengatakan bahwa ibunya hanya emosi sesaat, bahwa ia juga sedang banyak tekanan pekerjaan. Ia bilang kami adalah suami istri, masalah apapun seharusnya diselesaikan di dalam rumah, jangan sampai jadi bahan tertawaan orang. Bahan tertawaan orang. Saat ibunya menyebarkan fitnah tentangku di depan seluruh penghuni apartemen, apakah ia takut jadi bahan tertawaan? Saat ia bersekongkol dengan ibunya untuk menjadikanku pembantu gratisan, menyiksaku sampai sakit parah, apakah ia ingat tentang ikatan suami istri? Aku duduk diam seperti patung, mengabaikan ketukan pintu yang semakin keras, mengabaikan permohonan yang perlahan berubah menjadi ancaman dari Bima. Ia mengancam akan mendobrak pintu jika aku tidak membukanya. Aku hanya tersenyum sinis, dobrak saja. Biar nanti di surat cerai bisa ditambahkan tuntutan perusakan properti. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Suasana di luar semakin tegang. Mereka seperti tikus yang terperangkap, mencium bau kematian yang mendekat tapi tak bisa lari. Sementara aku duduk di sini seperti seorang hakim yang menunggu waktu untuk membacakan putusan. Penantian ini tidak membuatku takut, malah memberiku perasaan berkuasa yang absolut. Dan kemudian, teleponku berdering. Di layar tertera nama Mas Ardi, aku mengangkatnya. Suara kakak laki-lakiku yang dingin dan tegas terdengar singkat, aku sudah di lobi. Aku tersenyum, senyum paling cerah selama 2 tahun terakhir. Aku berdiri, merapikan gaunku, dan berjalan ke pintu. Kekuatan yang sesungguhnya telah tiba, dan pertunjukan terbaik hari ini akan segera dimulai. Sebelum membuka pintu kamar, aku menyingkap sedikit tirai jendela dan melihat ke bawah, ke halaman luas apartemen. Pemandangan di bawah membuat jantungku berdebar. Bangga, sekaligus sedih menyadari betapa lama aku telah meninggalkan lingkaran kekuasaan ini. 3 mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap perlahan memasuki kompleks dan berhenti tepat di depan lobi utama. Yang terdepan adalah sebuah Mercedes Maybach S-Class dengan plat nomor cantik milik orang tuaku. Di belakangnya, 2 SUV besar berisi pengawal dan pengacara pribadi keluarga. Kedatangan konvoi ini sangat kontras dengan suasana sederhana kompleks apartemen dan langsung menarik semua perhatian. Tetangga-tetangga yang suka bergosip, ibu-ibu yang setiap hari mendengar Bu Sumi menjelek-jelekanku, kini berdiri dengan mulut menganga,
menatap deretan mobil mewah itu. Petugas keamanan gedung tampak kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Dari atas, kulihat pintu Maybach terbuka. Kakak laki-lakiku, Ardi, turun pertama. Ia mengenakan setelan jas hitam yang dijahit sempurna, postur tubuhnya tinggi, wajahnya tegas, memancarkan aura dingin khas pewaris tahta perusahaan. Ia membantu ibuku turun. Ibuku hari ini bukan lagi wanita desa berpakaian lusuh yang menghadiri pernikahan putrinya 2 tahun lalu. Ibuku menyanggul rambutnya dengan anggun, mengenakan blus beludru berwarna marun, dibalut selendang sutra Hermes, dan menenteng tas Birkin edisi terbatas. Aura seorang matriark yang terbiasa mengendalikan dunia bisnis terpancar kuat. Di belakang mereka, berjalan pengacara utama perusahaan, membawa tas kulit hitam, wajahnya serius seolah siap memasuki ruang sidang. Mereka berjalan perlahan namun mantap. Suara sepatu mereka menggema di lantai marmer. Mereka langsung menuju lift di bawah tatapan puluhan pasang mata yang penasaran. Aku menutup tirai, berbalik, dan menarik napas dalam-dalam. Dadaku masih terasa panas karena demam, tapi kakiku terasa lebih kokoh dari sebelumnya. Aku membuka kunci dan mendorong pintu kamar hingga terbuka lebar. Di ruang tamu, Bima dan Bu Sumi duduk meringkuk di atas bale-bale kayu yang bau. Melihatku keluar dengan gaun sutra yang elegan dan riasan tajam, bukan lagi sosok pesakitan yang lemah, mereka berdua terkejut dan langsung berdiri. Bima hendak melangkah maju, membuka mulutnya untuk mencoba berdamai, tapi bel pintu berbunyi. Ting-tong ting-tong. Suara bel yang biasanya lembut, kini terdengar memekakan telinga Bima dan ibunya, seperti lonceng kematian. Bima terpaku, menelan ludah. Matanya melirik ke arah pintu, lalu kembali padaku, tidak berani bergerak. Bu Sumi mencengkeram lengan putranya, bersembunyi di belakangnya, wajahnya pucat ketakutan. Orang yang suka menindas yang lemah, biasanya adalah orang yang paling pengecut saat berhadapan dengan kekuatan yang tak terduga. Aku bahkan tidak melirik mereka. Aku berjalan perlahan melewati Bima, langsung menuju pintu utama. Aku memutar gagang pintu dan membukanya. 4 orang berdiri di depan pintu, memenuhi seluruh kusen. Aura kuat yang mereka pancarkan seketika menelan udara pengap di apartemen ini. Ibuku berdiri di tengah. Ia menatapku sekilas. Meskipun aku sudah berusaha merias diri, mata seorang ibu tak mungkin salah mengenali putrinya yang sedang demam, tubuhnya rapuh, dan bau air dingin masih samar tercium. Mata ibuku berkilat sedih, tapi dengan cepat digantikan oleh amarah yang membara. Ia tidak menangis atau memelukku. Dengan posisinya, drama seperti itu tidak diperlukan. Ia hanya mengangguk pelan padaku. Sebuah anggukan yang seolah berkata, "Ibu di sini. Mulai sekarang, tak ada yang boleh menyentuh sehelai rambut pun darimu." Kak Ardi melangkah maju. Ia melepaskan mantel wol mahal yang dikenakannya, lalu menyampirkannya ke pundakku yang gemetar kedinginan. Tangannya menepuk bahuku pelan, lalu dengan dingin ia masuk ke dalam rumah tanpa diundang. Ibuku, pengacara, dan 2 pengawal berbadan tegap mengikutinya. Ruang tamu yang sudah sempit karena barang-barang rongsokan Bu Sumi kini terasa semakin sesak dan menyesakkan. Bu Sumi dan Bima meringkuk di sudut. Mereka menatap tamu-tamu yang baru masuk seperti melihat alien. Mereka menatap blus beludru ibuku, menatap pengawal-pengawal tinggi besar yang berdiri dengan tangan terlipat di belakang. Bima mengenali ibuku, ia tergagap. Matanya bergerak liar, mencoba menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang tidak masuk akal di kepalanya. Mengapa ibu mertuanya yang miskin dari desa muncul dengan penampilan bangsawan seperti ini? Mengapa pria yang bersamanya memancarkan aura yang begitu menakutkan? Kak Ardi tidak memandang Bima dan ibunya, matanya menyapu sekeliling apartemen. Ia melihat bale-bale kayu tua yang reot, tirai kain murahan, dan tumpukan sampah sisa pesta semalam yang masih bau di dapur. Lalu, ia melihat ember plastik dan kain pel kotor yang masih tergeletak di depan pintu kamarku, di mana lantai masih basah oleh genangan air dingin. Matanya menggelap, tangannya terkepal erat hingga urat-uratnya menonjol. Jika tidak ada ibuku di sini, aku yakin Kak Ardi sudah menerjang dan mematahkan leher Bima. Kak Ardi menarik satu-satunya kursi makan yang masih bersih, mengelapnya dengan sapu tangan, lalu mempersilakan ibuku duduk. Ibuku duduk tegak, kedua tangannya diletakkan di atas tasnya, matanya yang tajam menatap Bima dan Bu Sumi yang gemetaran. Invasi keluarga mertua yang biadab telah berakhir.
Sekarang adalah pendaratan kebenaran, kekuasaan, dan hukuman. Keheningan yang menyiksa berlangsung selama sekitar 10 detik sebelum ibuku membuka suara. Suaranya tidak perlu berteriak, tidak perlu memaki dengan kata-kata kotor seperti Bu Sumi, tapi setiap suku kata yang keluar memiliki beban ribuan ton baja yang menghantam kepala para pendosa. Ruang tamu ini sekarang seperti ruang sidang dadakan, di mana para penjahat keji menunggu putusan dari sang penguasa. Bima bersandar lemas di dinding, kakinya seolah tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Bu Sumi, wanita galak yang 1 jam lalu masih menantang dan menyiramku dengan air, kini terengah-engah, tangannya mencengkeram tepi bale-bale, matanya dipenuhi kengerian. Ibuku duduk diam seperti patung es. Ia menggerakkan dagunya ke arah pengacara. Sang pengacara mengerti, segera membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal, dan meletakkannya di meja. Ibuku mulai bicara, suaranya datar dan dingin, tanpa emosi, tapi cukup untuk membuat suhu ruangan anjlok. Ia bertanya pada Bu Sumi, siapa yang tadi bilang putrinya tidak dididik dengan baik. Ia bertanya siapa yang menyiramkan sember air dingin ke kepala orang yang sedang sakit. Siapa yang berani mengutuk keluarganya sebagai orang miskin yang kelaparan di desa. Bu Sumi terlonjak. Sifat menyangkalnya muncul kembali. Ia tergagap, mencoba menyelamatkan sedikit harga dirinya, mengatakan ini adalah urusan rumah tangga, urusan ibu mertua mendidik menantu, orang luar sebaiknya tidak ikut campur. Ia bilang aku nakal, pemalas, dan kurang ajar, makanya ia sedikit emosi. Belum selesai ia bicara, Kak Ardi menggebrak meja kaca di depannya. Suara gebrakan itu memotong semua dalihnya. Kakakku menggeram, menunjuk lurus ke wajah Bima. Ia bertanya pada Bima, apakah ia tahu sedang berada di rumah siapa? Ia bertanya apakah Bima tahu selama 2 tahun ini ia dan ibunya telah menjadi parasit bagi siapa. Lalu, kakakku membongkar tumpukan dokumen di meja. Lembaran-lembaran sertifikat saham, laporan keuangan perusahaan, dan salinan akta kelahiranku dilemparkan ke arah Bima. Kakakku mengucapkan setiap kata dengan jelas, seolah memaku otaknya. Ia bilang, gadis yang selalu mereka ejek sebagai gadis desa miskin, gadis yang mereka paksa membayar upeti dan dijadikan pembantu, adalah putri tunggal dari ketua dewan direksi konglomerasi properti terbesar di negeri ini. Apartemen yang mereka tempati, kursi yang mereka duduki, bahkan makanan dan minuman yang mereka konsumsi setiap hari, semuanya berasal dari rekening seorang putri bangsawan yang di dunia nyata, mereka bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatunya. Aku melihat ekspresi wajah Bima. Jika ada lubang di lantai, aku yakin ia akan melompat ke dalamnya untuk lari dari rasa malu yang luar biasa ini. Pupil matanya melebar, lututnya lemas. Ia merosot, berlutut dengan 1 kaki di lantai. Kenyataan ini terlalu kejam bagi ego patriarkis dan gengsi seorang pria, yang selalu merasa dirinya adalah penyelamat bagi istri miskinnya. Ternyata, selama 2 tahun, ia hanyalah badut yang menari di telapak tanganku. Ternyata, sikap mengalahku bukanlah tanda kelemahan, melainkan belas kasihan seorang atasan kepada bawahannya yang menyedihkan. Bu Sumi benar-benar hancur. Kakinya tak sanggup lagi menopang. Ia jatuh terduduk di lantai. Mulutnya menggumamkan kata-kata tak jelas, tatapannya kosong ke arah ibuku. Ia sadar, penampilan mewah ibuku bukan sewaan. Para pengawal itu bukan aktor. Dan kekuatan yang sedang menghancurkannya adalah kekuatan absolut yang tak bisa dilawan. Ibuku bahkan tak sudi melirik Bu Sumi lagi. Ia menoleh ke Bima dan menjatuhkan vonis terakhirnya. Ia bilang, keluarganya telah merendahkan diri dan menyembunyikan identitas demi menghormati kebahagiaan putrinya, berharap Bima akan membalasnya dengan cinta yang tulus. Tapi yang Bima dan keluarganya berikan adalah eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan tidak manusiawi. Ibuku menekankan, kesalahan bukan hanya pada ibu mertua yang jahat, tetapi dosa terbesarnya terletak pada kelemahan, kepengecutan, dan keterlibatan seorang pria yang mengaku sebagai suami. Pengacara kini melangkah maju, memperbaiki posisi kacamatanya, dan berbicara dengan nada profesional dan tajam. Ia menyatakan, atas nama kliennya, yaitu aku, ia meminta Bu Sumi dan Bima untuk segera meninggalkan apartemen yang merupakan aset pribadi kliennya sebelum menikah. Ia memberitahu bahwa surat gugatan cerai sepihak telah disiapkan, lengkap dengan bukti-bukti kekerasan mental, fisik, dan perampasan aset.
Ia juga memperingatkan bahwa segala bentuk perlawanan, perusakan barang, atau penolakan untuk pergi akan diproses secara hukum. Dan dengan pengaruh perusahaan, Bima tidak hanya akan kehilangan rumah dan istri, tapi juga pekerjaan, karier, dan nama baiknya di masyarakat. Putusan telah dijatuhkan. Tidak ada ruang untuk negosiasi, tidak ada air mata yang bisa menghapus dosa. Vonis ini adalah akhir yang sempurna untuk sebuah pernikahan beracun. Aku berdiri melipat tangan, melihat Bima yang menunduk di lantai, bahunya bergetar karena isak tangis penyesalan yang terlambat. Tapi sudah terlambat. Seember air dingin yang mereka siramkan pagi ini telah membekukan semua perasaan, memadamkan semua harapan. Sekarang, aku hanya ingin membersihkan sampah-sampah ini dari hidupku, mengembalikan udara segar ke tempat yang kusebut rumah. Ruang tamu apartemenku saat itu terasa begitu sesak oleh ketakutan, hingga membuat orang sulit bernapas. Vonis telah dijatuhkan oleh pengacara yang tajam, dan tatapan dingin ibuku menjadi stempel pengesahan, memusnahkan semua harapan Bima dan ibunya untuk membalikkan keadaan. Bima masih tersungkur di lantai, kedua tangannya menutupi kepala, bahu kurusnya bergetar hebat. Penyesalan yang terlambat menggerogoti jiwanya. Namun, penyesalan itu bukan karena ia sadar betapa kejamnya ia padaku, melainkan karena ketakutan luar biasa saat menyadari ia baru saja membuang sebuah tambang emas, dan akan segera menghadapi hukuman dari kekuatan yang ribuan kali lebih besar darinya. Bu Sumi, ibu mertua teladanku, kini telah kehilangan semua kesombongan dan suara melengkingnya. Ia merangkak dengan lutut di atas lantai keramik yang dingin, mendekati ibuku. Tangannya yang keriput dan gemetar terulur, hendak meraih ujung blus beludru mahal ibuku untuk memohon. Namun, pengawal keluarga kami tidak membiarkannya. Salah satu dari mereka melangkah maju, dengan ujung sepatu pantofelnya yang mengkilap ia menahan tangan Bu Sumi, diiringi tatapan peringatan yang tajam. Bu Sumi terkesiap, tidak berani maju lagi, dan hanya bisa bersujud di lantai sambil meraung. Tangisannya kali ini bukan tangisan sandiwara untuk mencari simpati tetangga, melainkan tangisan seekor binatang yang terpojok, putus asa, dan menyedihkan. Ia tergagap memohon, memanggil ibuku Bu Besan, memanggilku menantu yang baik. Ia memohon agar ibuku berbelas kasihan, dan memaafkan kebodohannya sebagai orang desa yang tidak berpendidikan. Ia bersumpah bahwa ia melakukan semua itu hanya karena kasihan pada putranya yang bekerja keras. Ia hanya hilaf menyiramku air dan memakiku, tapi di dalam hatinya ia selalu menganggapku seperti anak kandungnya sendiri. Anak kandung? Aku tertawa. Tawaku terdengar getir dan melengking, memantul di dinding-dinding yang menjadi saksi drama memalukan ini. Aku berjalan perlahan ke hadapan Bu Sumi, menunduk, dan menatap lurus ke wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Aku mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Bertanya padanya apakah ada ibu kandung yang menyiramkan air dingin ke putrinya yang sedang demam 40 derajat? Apakah ada ibu kandung yang memaksa putrinya menjadi pembantu dari pagi hingga malam, melarangnya makan, dan merampas waktu tidurnya? Aku menoleh ke arah Bima. Barulah pria malang itu mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak. Ia merangkak ke arahku, tangannya terulur hendak memeluk kakiku. Ia memanggil namaku di sela isak tangisnya. Bima memulai skenario standar pria pengkhianat yang tertangkap basah. Aku salah, Anya. Aku tidak perhatian. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Ia bersumpah akan menuruti semua kemauanku, akan pindah dari sini, tidak akan membiarkan ibunya ikut campur lagi. Ia bilang ia mencintaiku, mencintai diriku yang sederhana dan baik hati, bukan karena latar belakang atau uangku. Mencintaiku. Satu lagi kata konyol yang keluar dari mulut keluarga ini. Aku mundur selangkah untuk menghindari sentuhan kotornya. Aku menatap Bima dengan rasa jijik yang memuncak. Aku katakan padanya, jika ia benar-benar mencintaiku, saat ibunya melempar kain pel ke wajahku, ia seharusnya maju untuk melindungiku. Jika ia benar-benar mencintaiku, ia tidak akan membiarkan teman-temannya menghinaku di rumahku sendiri saat aku sakit. Ia tidak mencintaiku. Ia hanya mencintai kepatuhanku, mencintai kartu kreditku yang tak pernah habis, dan mencintai kelemahan yang kupakai sebagai topeng selama 2 tahun ini. Aku tak punya kesabaran lagi untuk mendengar sampah ini. Aku berpaling, berjalan ke arah kakakku. Kak Ardi menepuk-nepuk bahuku, lalu mengangguk pada pengacara. Pengacara itu segera melangkah maju, mengangkat dokumennya tinggi-tinggi, dan dengan suara lantang,
mengumumkan bahwa hitungan mundur 3 jam telah dimulai. Dalam 3 jam, Bima dan Bu Sumi harus mengemasi semua barang pribadi mereka dan pergi dari apartemen ini. Semua perabotan milik apartemen yang kubeli, dari TV, kulkas, hingga piring dan sendok, sama sekali tidak boleh dibawa. Jika setelah 3 jam mereka belum selesai, para pengawal akan langsung melemparkan semuanya ke lorong. Dan jika ada perlawanan, polisi akan dipanggil untuk menangani kasus tinggal secara ilegal. Bima tak bisa berkata-kata. Bu Sumi menunduk di lantai, menangis sesenggukan. Vonis telah dijatuhkan, tidak ada keajaiban yang bisa menyelamatkan ketamakan dan kejahatan mereka. Ibuku perlahan berdiri. Ia menyibakkan selendangnya, tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan keluar. Kak Ardi merangkul bahuku, membantuku keluar dari apartemen yang pengap dan kotor itu. 2 pengawal tetap di dalam, berdiri melipat tangan, mengawasi proses pengemasan para pecundang. Aku masuk ke dalam lift, merasa seolah baru saja melepaskan beban ribuan ton yang menekan dadaku selama 700 hari. Demamku seakan mereda, digantikan oleh kedamaian aneh yang menyebar di jiwaku. Ketika pintu lift tertutup, memutus suara tangisan Bu Sumi dan desahan putus asa Bima, barulah aku bisa benar-benar bernapas lega. Kak Ardi membawaku ke mobil Maybach yang sudah menunggu di lobi, menyalakan penghangat, dan memberiku segelas air hangat berisi ramuan herbal yang sudah disiapkan ibuku. Duduk di dalam mobil yang sunyi dan mewah, mencium aroma kulit yang khas, aku merasa seperti orang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam, selamat dari banjir bandang yang dahsyat. Namun, pembersihan belum berakhir. Dari dalam mobil, melalui kaca anti peluru yang gelap, aku bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi di lobi. Tetangga-tetangga yang suka bergosip belum bubar. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik, membicarakan kedatangan keluargaku dan penasaran dengan apa yang terjadi di unit lantai 18. Tepat 3 jam kemudian, pintu lift lobi terbuka. Pemandangan yang tersaji membuat seluruh kompleks gempar. 2 pengawal kakakku keluar lebih dulu, wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Di belakang mereka, Bima berjalan menunduk, kedua tangannya menjinjing 2 koper besar yang menggembung. Kemudian, Bu Sumi, dengan rambut acak-acakan dan mata sembab, membawa kantong-kantong plastik berisi pakaian dan barang-barang lainnya. Namun yang paling menyedihkan, yang membuatnya kehilangan sisa harga dirinya, adalah ia harus memanggul bale-bale kayu tua reot yang pernah ia bawa dari kampung untuk menggantikan sofaku. Ibu dan anak itu berjalan terseok-seok membawa barang-barang mereka seperti pengungsi. Bisik-bisik para tetangga seketika hening, digantikan oleh tatapan tajam dan cemoohan yang terang-terangan. Loh, Bu Sumi kok pindahan? Bukannya katanya menantunya yang belikan rumah untuk dia tinggal? Ya ampun, lihat barang-barangnya, kasihan sekali. Pasti diusir sama menantunya. Sok sekali, setiap hari menjelek-jelekan menantunya pemalas dan parasit. Ternyata dia sendiri yang menumpang. Sudah kuduga. Menantunya kelihatannya baik begitu, tidak mungkin sejahat yang dia ceritakan. Orang jahat ya karmanya cepat datang. Sindiran dan cemoohan dari orang-orang yang dulu termakan oleh omongan Bu Sumi kini berbalik menghantamnya seperti tamparan. Bu Sumi tak berani mengangkat wajahnya. Ia mencoba menutupi wajahnya yang memerah karena malu dengan kantong plastiknya. Bima berjalan cepat menuju gerbang, mencoba lari dari lingkaran ejekan itu secepat mungkin. Tapi kemanapun mereka pergi, tatapan menghina terus mengikuti. Mereka harus menyewa sebuah mobil bak terbuka untuk mengangkut barang-barang dan bale-bale kayu itu. Sambil menunggu, mereka berdiri di pinggir jalan, kedinginan diterpa angin musim hujan Jakarta. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang bertanya. Mereka telah dikucilkan oleh komunitas yang pernah mereka manfaatkan untuk menjelek-jelekanku. Aku melihat pemandangan itu, hatiku tidak merasakan kepuasan seorang pembalas dendam. Aku hanya merasakan kekosongan dan sedikit kasihan. Kasihan pada kebodohan dan ketamakan manusia. Jika sejak awal mereka menghargai perasaanku, memperlakukanku sebagai manusia, mungkin sekarang mereka bisa menikmati hidup yang nyaman di bawah naungan keluargaku. Tapi keserakahan dan kejahatan telah membutakan mata mereka, membuat mereka menghancurkan nasib baik mereka sendiri demi sebuah akhir yang memalukan. Ketika mobil bak itu menghilang di persimpangan jalan, pengawal kakakku kembali dan melaporkan bahwa proses pengemasan telah selesai, kunci telah diambil, dan kata sandi pintu telah diganti. Aku membuka pintu mobil, melangkah keluar.
menghirup udara sore yang dingin namun segar. Aku menengadah ke lantai 18, ke apartemenku. Semua sampah telah dibersihkan. Mulai besok, aku akan memanggil orang untuk membuang semua tirai norak dan barang-barang yang berbau mereka, dan merenovasi total apartemen ini sesuai seleraku. Aku akan mengembalikan ruang hidup yang sesungguhnya untuk diriku sendiri, tempat di mana aku adalah ratu dalam hidupku. Harga yang harus dibayar atas kejahatan tidak hanya berhenti pada pengusiran dari rumah. Hukuman karma seringkali bersifat berantai. Dan ketika kekuatan sebesar keluargaku sudah turun tangan, konsekuensi yang harus ditanggung Bima akan menyebar ke setiap sudut kehidupannya. Kehilangan apartemen yang nyaman, Bima dan ibunya harus pindah ke pinggiran kota, menyewa sebuah kontrakan petak yang sempit dan lembab. Namun, penderitaan soal tempat tinggal hanyalah awal dari serangkaian tragedi berikutnya. Beberapa hari setelah diusir, Bima harus datang ke kantor dengan wajah kuyu. Di tempat kerja, Bima selalu membangun citra sebagai pria teladan, baik hati, pekerja keras, berbakti pada ibu, dan sangat menyayangi istri. Ia sering bercerita pada rekan-rekannya tentang bagaimana ia harus menanggung beban ekonomi keluarga, bagaimana ia harus bersabar menghadapi istri dari desa yang banyak maunya. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pengacara keluargaku bukanlah orang yang hanya mengancam. Dengan bukti-bukti yang terkumpul tentang Bima yang menguras asetku, membiarkan ibunya melakukan kekerasan, dan terutama dengan campur tangan diam-diam dari perusahaan keluargaku, reputasi Bima di kantor hancur total. Foto-foto saat mereka diusir dari apartemen mewah, informasi yang bocor tentang identitas asliku, dan sifat asli Bima, yang pengecut dan materialistis dengan cepat menyebar di lingkungan kantor. Tidak ada rahasia yang bisa bertahan lama, apalagi jika menyangkut skandal seorang pria munafik. Rekan-rekan kerja mulai memandangnya dengan jijik. Teman-teman yang dulu minum-minum di rumahku, yang ikut menertawakan dan menghinaku saat aku sakit, kini berbalik 180 derajat, menjauhinya seperti wabah. Atasan Bima, yang sangat menjunjung tinggi etika karyawan, memanggilnya ke bagian SDM. Meskipun tidak ada alasan resmi terkait masalah pribadi untuk memecatnya, Bima dipindahkan ke departemen lain dengan gaji lebih rendah, beban kerja lebih berat, dan dicoret dari daftar promosi. Tidak tahan dengan tekanan dari gosip kantor dan tekanan terselubung, Bima akhirnya dengan berat hati mengajukan surat pengunduran diri. Dari seorang karyawan kantor yang mapan, Bima mendadak menjadi pengangguran dengan catatan buruk, membuatnya kesulitan mencari pekerjaan baru. Sementara itu, hukuman bagi Bu Sumi terletak pada gengsi palsu yang selalu ia puja. Ia tidak tahan hidup di kontrakan sempit yang serba kekurangan, di mana setiap hari hanya makan sayur bening dan tempe goreng. Lebih buruk lagi, cerita tentang putranya yang mata duitan. Ibu mertua kejam yang menyiksa menantu putri konglomerat telah sampai ke kampung halamannya. Di desa kecil di mana gosip menyebar lebih cepat dari angin, nama baiknya hancur. Kerabat yang dulu iri padanya karena punya anak sukses dan menantu orang kota, kini berbalik mengejeknya. Mereka menyebutnya serakah, karma telah datang. Setiap kali ia pulang kampung, tidak ada yang mau menyapanya, tidak ada yang mengundangnya duduk di meja utama. Sindiran di belakang punggung membuatnya malu dan terhina. Tak tahan dengan cemoohan, Bu Sumi terpaksa kembali ke kota, mengurung diri di kontrakan sempitnya, setiap hari mengutuk nasib, menyalahkan putranya yang tak berguna, dan menyesali kebodohannya sendiri. Beberapa waktu setelah itu, sesekali aku masih menerima pesan dari nomor tak dikenal yang ternyata milik Bima. Kadang ia menangis memohon agar aku mencabut gugatan cerai, bersumpah akan berubah. Kadang ia menyalahkanku, menuduhku telah menjebaknya dan menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan hidup mereka. Tapi aku tidak pernah membalasnya, bahkan dengan satu titik pun. Aku telah memblokir semua akses komunikasinya. Bagiku, Bima dan Bu Sumi telah mati di pikiranku sejak sember air dingin itu. Aku tidak peduli bagaimana nasib mereka. Apa yang mereka tuai sekarang adalah hasil dari karma, dari keserakahan dan kekejaman mereka sendiri. Mereka telah menabur angin, dan sekarang mereka harus menuai badai yang cukup untuk menghancurkan sisa hidup mereka. Orang sering bilang proses perceraian adalah proses menguliti diri yang menyakitkan, di mana orang-orang yang pernah seranjang saling membongkar aib tergelap mereka di hadapan hukum. Tapi bagiku, perceraian ini bukan kehancuran, melainkan operasi pengangkatan tumor ganas yang telah menyebar. Aku tidak merasa sakit, hanya merasa dingin, tegas,
dan mati rasa hingga aku sendiri terkejut. Proses hukum berjalan sangat cepat. Ketika kau memegang kebenaran, bukti yang tak terbantahkan, dan didukung oleh tim pengacara terbaik, semua prosedur yang rumit menjadi lancar. Pengacaraku menyiapkan berkas yang begitu rapat hingga tak ada celah bagi Bima untuk berkelit. Mulai dari salinan rekening koran yang membuktikan semua biaya hidup ditanggung olehku, dokumen asal-usul properti sebelum menikah, hingga rekam medis saat aku demam 40 derajat dan harus diinfus setelah mengalami kekerasan fisik dari ibu mertua. Semuanya tersusun rapi, mengubah pernikahan 2 tahun kami menjadi sebuah dakwaan telak atas penipuan, eksploitasi, dan kekerasan. Sesuai prosedur hukum di Indonesia, sebelum sidang, pengadilan mengadakan sesi mediasi. Itulah pertama dan terakhir kalinya aku bertemu lagi dengan Bima sejak hari ia dan ibunya diusir. Memasuki ruang mediasi di pengadilan, suasana terasa formal dan hening. Aku datang tepat waktu, mengenakan setelan kerja berwarna krem yang elegan, sepatu hak tinggiku berketuk dengan angkuh di lantai. Aku datang hanya bersama pengacaraku. Aku ingin menghadapi dan mengakhiri kesalahan masa mudaku ini dengan tanganku sendiri. Bima sudah datang lebih dulu. Begitu aku masuk, matanya terpaku padaku. Belum genap sebulan tak bertemu, pria di hadapanku tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan, wajahnya tirus, matanya cekung dan dikelilingi lingkaran hitam. Pakaian yang ia kenakan kusut dan pudar, memancarkan aura penderitaan seorang pecundang. Melihatku, Bima berdiri dengan canggung. Ia sedikit membungkuk, tangannya saling meremas, menunjukkan kegelisahan dan rasa rendah diri. Ia hendak membuka mulut, memanggil namaku seperti dulu, tapi tatapanku yang sedingin es membekukan tenggorokannya. Aku menarik kursi dan duduk di seberangnya, menjaga jarak sempurna layaknya 2 orang asing. Hakim mediator memulai sesi. Ia membaca berkas dan menanyakan penyebab keretakan. Dengan insting bertahan hidup seorang pengecut, Bima memulai drama air matanya. Ia berkata pada hakim bahwa masalah mereka hanyalah konflik kecil sehari-hari, antara menantu dan mertua yang tidak cocok, tapi pada dasarnya ia masih sangat mencintai istrinya. Ia bilang ia anak tunggal, harus berbakti pada ibu, sehingga sering berada di posisi sulit yang membuatnya salah bicara dan bertindak. Ia bersumpah di hadapan pengadilan, jika aku mencabut gugatan, ia akan berubah, akan membeli rumah dan tinggal terpisah, tak akan membiarkan ibunya ikut campur lagi. Ia memohon pada hakim untuk memberinya waktu untuk memperbaiki rumah tangganya. Mendengar kata-kata klise dan palsu itu, aku tidak marah, hanya merasa mual. Sifat pengecut pria ini sudah mencapai puncaknya. Bahkan di hadapan hukum, ia masih menyalahkan keadaan, menyalahkan bakti pada orang tua, menyalahkan konflik mertua-menantu untuk menutupi sifat aslinya yang tamak, parasit, dan lemah. Aku tidak membiarkan hakim bimbang. Aku angkat bicara. Suaraku jelas dan tanpa getar. Aku menolak semua upaya mediasi. Aku menjelaskan dengan singkat bahwa pernikahan ini tidak dibangun di atas cinta dan rasa hormat, melainkan di atas penipuan, pemanfaatan materi, dan kekerasan mental yang parah. Aku menegaskan bahwa tujuan pernikahan tidak tercapai, kehidupan bersama tidak dapat dilanjutkan. Mengenai harta, karena kami belum punya anak, dan semua aset berharga adalah milikku sebelum menikah, aku meminta pengadilan untuk mempercepat proses perceraian tanpa sengketa pembagian harta. Semua utang pribadi yang pernah Bima ambil diam-diam dari uangku untuk dikirim ke ibunya di kampung, aku nyatakan lunas. Anggap saja itu uang sedekah dariku untuk membeli kebebasan sisa hidupku. Mendengar kata sedekah, wajah Bima pucat pasi. Bibirnya gemetar tapi ia tak bisa membantah. Hakim mediator melihat ekspresi Bima, lalu melihat tumpukan bukti dari pengacaraku yang tak terbantahkan. Ia menghela napas. Ia tahu pernikahan ini sudah busuk sampai ke akarnya, tak ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Berita acara mediasi gagal dibuat saat itu juga. Saat aku mengambil pulpen dan menandatangani namaku dengan satu goresan tegas, aku merasakan getaran di punggungku. Itu adalah perasaan kebebasan. Goresan pena itu dengan tajam memutus status istri Bima, dan menantu Bu Sumi yang selama 700 hari lebih kupikul seperti hukuman mati. Saat aku berdiri hendak pergi, Bima tiba-tiba menggapai pergelangan tanganku. Tangannya dingin dan berkeringat. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Suaranya serak memohon dengan menyedihkan. Anya, aku mohon, kamu boleh kejam padaku. Tapi tolong,
Suruh orang-orang keluargamu berhenti menekanku di kantor. Aku sudah kehilangan pekerjaan. Ibuku sakit di kontrakan, tidak ada uang untuk beli obat. Aku benar-benar sudah di jalan buntu. Aku mohon, demi hubungan kita dulu. Aku berhenti. Aku menunduk melihat tangannya yang mencengkeramku, lalu perlahan melepaskan jari-jarinya satu persatu. Aku mengambil tisu basah dari tasku, mengelap bagian kulitku yang baru saja ia sentuh, lalu membuang tisu itu ke tempat sampah tepat di depannya. Aku menatap lurus ke matanya yang cekung, mengucapkan kalimat terakhirku, lembut namun setajam ribuan jarum. Hubungan kita? Saat aku demam 40 derajat terbaring tak berdaya, ibumu menyiramku dengan air dingin, dan kau berdiri melipat tangan menontonku seperti anjing jalanan. Saat itu, apa kau ingat hubungan kita? Jalan buntu yang kau hadapi hari ini bukan karena keluargaku, tapi karena keserakahan, kekejaman, dan kepengecutanmu, dan ibumu. Jangan salahkan orang lain kejam. Salahkan dirimu sendiri yang hidup penuh dosa. Mulai sekarang, hidup atau mati, miskin atau sakit, itu adalah karma yang harus kalian tanggung sendiri. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Selesai berkata, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang mediasi. Langkah kakiku terdengar mantap di sepanjang koridor pengadilan. Di belakangku, hanya ada keheningan dan isak tangis seorang pria yang telah menghancurkan satu-satunya kesempatan emas dalam hidupnya. Melangkah keluar dari gerbang pengadilan, sinar matahari yang cerah menerpa wajahku, mengusir semua kegelapan. Langit Jakarta hari itu biru cerah. Perceraian kilat ini telah berakhir, tanpa drama, tanpa perebutan harta, hanya ada putusan dingin dari keadilan dan hukum karma. Vonis telah dilaksanakan. Mulai saat ini, Anya Larasati resmi terlahir kembali. Memegang akta cerai di tangan, aku tidak merayakannya atau menangis. Aku diam-diam kembali ke apartemenku, yang baru saja direnovasi total. Aku memanggil desainer untuk merombak semuanya, membuang semua barang lama yang penuh kenangan pahit. Apartemen itu dicat ulang, dengan warna putih bersih, dipenuhi cahaya alami, dan beraroma kayu cendana. Ruangan ini sekarang benar-benar menjadi milikku. Melewati sebuah kehancuran, orang cenderung menarik diri, takut pada gunjingan masyarakat. Di masyarakat kita, kata janda masih sering menjadi bahan pembicaraan. Tetangga atau kerabat jauh mungkin akan berkata, perempuan sehebat apapun kalau tidak bisa mempertahankan suami, ya gagal juga. Tapi aku telah melewati batas ketakutan itu. Ketika kau pernah tenggelam dalam jurang kekerasan mental, ketika kau pernah disiram air dingin di ambang hidup dan mati, maka gunjingan orang lain hanyalah debu yang lewat. Tidak ada yang menjalani hidupku, tidak ada yang menanggung sakitku. Jadi mengapa aku harus mengorbankan diriku demi pujian kosong dari orang lain? Aku kembali ke pelukan keluargaku. Dalam sebuah makan malam yang hangat, aku berlutut dan meminta maaf pada orang tuaku. Minta maaf atas kenaifan masa muda, yang membuatku menolak perlindungan mereka demi cinta buta. Ayahku, pria yang disegani di dunia bisnis, hanya mengelus kepalaku. Ia berkata, setiap orang butuh luka untuk menjadi dewasa. Ayah dan ibu tidak menyalahkanmu karena salah memilih. Kami bangga karena putri kami tahu caranya bangkit dan memotong tumor itu dengan tegas dan penuh harga diri. Malam itu, aku baru benar-benar mengerti arti keluarga. Keluarga bukanlah pemaksaan dan eksploitasi seperti yang dilakukan Bu Sumi. Keluarga adalah perlindungan tanpa syarat, tempat berlindung dari badai, pelabuhan teraman untuk pulang saat kaki kita terluka. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan, bukan karena putus asa, tapi dengan energi baru. Aku kembali bekerja di perusahaan keluarga, menangani proyek-proyek besar. Kemampuan bersabar dan menahan diri yang dulu kugunakan untuk menghadapi ibu mertua, kini kuubah menjadi ketenangan dan ketajaman dalam bernegosiasi. Rasa sakit telah mengasahku menjadi berlian. Dalam setahun, aku naik jabatan menjadi direktur eksekutif, membeli properti baru, berkeliling dunia, menikmati hidup lajang yang gemilang dan penuh kebanggaan. Melihat kembali kisah ini, aku sadar aku juga telah melakukan kesalahan. Kesalahan terbesarku bukan membeli rumah untuk suami atau menampung ibu mertua. Kesalahan terbesarku adalah menciptakan topeng gadis desa miskin untuk menguji ketulusan orang. Aku lupa bahwa sifat dasar manusia itu gelap. Jangan pernah menguji keserakahan dan keegoisan manusia. Ketika kau merendahkan nilaimu sendiri, berharap mendapatkan cinta yang tulus, yang kau dapatkan seringkali bukan simpati, melainkan penghinaan.
Bima dan ibunya menunjukkan sifat buas mereka karena mereka yakin aku lemah dan tidak bisa melawan. Jika sejak awal aku datang sebagai putri konglomerat, mungkin Bu Sumi akan menunduk hormat dan Bima akan melayaniku setiap hari. Tapi aku tidak menyesali drama itu, karena berkat itu, aku bisa melihat isi hati manusia. Aku jadi tahu bahwa cinta Bima hanyalah cinta bersyarat yang diukur dari kepatuhan dan uang. Itu memberiku pelajaran berharga tentang nilai seorang wanita. Para pendengar, khususnya para wanita yang mengikuti kisahku ini, aku ingin menyampaikan sebuah pesan. Budaya kita seringkali menuntut wanita untuk berkorban dan bersabar demi keutuhan keluarga. Orang mengajarkan kita untuk mengalah demi kedamaian. Tapi, kesabaran hanya berharga jika diberikan pada orang yang menghargainya. Jika kau berhadapan dengan orang egois dan serakah yang menganggap pengorbananmu sebagai hal yang wajar, maka kesabaranmu adalah pisau yang kau berikan pada mereka untuk menusuk hatimu sendiri. Jangan pernah merendahkan standarmu untuk siapapun. Jangan pernah berpikir kau harus menahan kekerasan, baik fisik maupun mental, hanya demi kata keluarga. Sebuah keluarga di mana kau diperlakukan seperti pembantu dan dirampas hakmu untuk dihormati, itu bukan keluarga. Itu neraka. Wanita harus mandiri. Mandiri secara finansial, emosional, dan mandiri atas takdirnya sendiri. Uang dan status bukanlah untuk disombongkan, tapi itu adalah baju zirah terkuat untuk melindungi kita. Hidup ini singkat. Masa muda seorang wanita begitu indah namun rapuh. Berikan cinta dan pengorbananmu pada orang yang pantas menerimanya. Dan jika suatu hari kau terpojok, disiram air dingin seperti yang kualami, jangan menangis, jangan tumbang. Berdirilah dengan berani, ambil senjatamu, dan nyatakan perang. Bersihkan sampah-sampah dari hidupmu dengan tanganmu sendiri. Karena hanya ketika kau berani menyingkirkan awan kelabu, kau akan bisa melihat fajar yang paling cerah dalam hidupmu. Menutup pintu masa lalu, kini saat aku berdiri di tengah apartemenku yang terang benderang, aku tak lagi merasakan dendam atau penyesalan. Kenangan tentang sumber air dingin di tengah demam 40 derajat itu kini hanya seperti film usang di benakku. Anehnya, aku justru bersyukur atas momen kejam itu. Karena tanpa kekejaman mereka yang sampai ke puncak, mungkin aku masih terlelap dalam mimpi, sibuk menambal sangkar besi berkarat yang kukira adalah rumah. Melepaskan terkadang bukan karena kita berhenti mencintai, tapi karena kita tersadar bahwa kita telah terlalu lama menyiksa diri sendiri hanya demi senyuman orang-orang yang tak peduli. Melihat kembali perjalananku, dari seorang gadis yang rela menyembunyikan sayapnya, memaksa diri dalam kepatuhan hanya demi kata damai, aku belajar pelajaran yang sangat mahal. Para wanita yang mendengarkan aku saat ini, budaya kita sering mengajarkan perempuan untuk berkorban demi menjaga api keluarga. Tapi kita lupa, api tak akan menyala, jika hanya satu orang yang terus melemparkan masa muda dan raganya ke dalam bara. Kesabaran hanya menjadi kebajikan jika diberikan pada orang yang tahu cara menghargai. Bagi mereka yang menganggap pengorbananmu sebagai kewajiban, maka kesabaranmu adalah caramu menyerahkan pisau untuk mereka mengiris jiwamu. Jangan pernah mengecilkan dirimu hanya agar sesuai dengan standar orang lain. Ingatlah, tidak ada yang berhak menginjak-injak harga dirimu, kecuali kau sendiri yang mengizinkannya. Kekuatan sejati seorang wanita bukan diukur dari seberapa banyak ia bisa menahan penderitaan, melainkan dari keberaniannya untuk berdiri tegak, menyingkirkan racun, dan membersihkan hal-hal yang tidak pantas dari hidupnya dengan tangannya sendiri.